sudah terlambat 5 menit, tapi rekan Ibu, tapi memang belum banyak yang hadir. Kita tetap akan mulai saja supaya nanti mundurnya tidak terlalu lama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama membuka dengan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri dan beliau menciptakan untuk bisa menyanyi dengan penuh semangat. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih setiamu dan tuntunanmu hingga kami boleh sampai di tempat ini bersama-sama bersatu hati untuk membicarakan sosialisasi program sekolah bagi anak kami. Tuhan, apapun yang saat ini ingin kami sekolah sampaikan kepada orang tua kelas 8, kami mohon campur tangan Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami harus mencapai kesepakatan atau ketika kami harus melakukan
waktu yang memang dibutuhkan bagi kemajuan anak-anak kami kelas 8, Engkau sendiri yang menuntun sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah kami dengan segala kelemahan kami hanya mampu mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk berterima kasih kami mengucapkan kepada Ibu Betty. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan sosialisasi dari sekolah, kita akan mohon pimpinan dari Roh Kudus melalui firman yang akan kita renungkan bersama. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi dasar bagi pertemuan pada pagi hari ini untuk sosialisasi dari sekolah yang harus diketahui oleh orang tua ataupun oleh siswa. Mari Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, memimpin jalannya pertemuan pagi ini agar semua dapat berjalan dengan rasa kekeluargaan dan penuh sukacita serta ucap syukur. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu telah rapi dengan Roh-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut ini adalah menurut tuntunan Roh Suci-Mu saja. Dan setiap hati yang mendengarkan Tuhan berkati agar firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman pada pagi hari ini saya ambilkan satu ayat saja. Saya akan mengambilkan dari Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini menunjukkan dua cara hidup orang yang berbeda. Yang pertama, cara hidup yang bersosialisasi, ya, mempunyai relasi yang baik dengan sesamanya, sehingga ketika dia mengalami satu masalah atau mengalami jatuh keterpurukan, maka temannya yang lain akan berdiri. Dia akan menolong, dia akan menopang, dia akan mengangkat sehingga temannya terpuruk tadi bisa diangkat kembali dan kehidupan akan bisa berjalan lebih bagus, akan lebih indah. Sedangkan kehidupan yang kedua, di sini tadi dikatakan baik orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Ini ditunjukkan betapa mahalnya orang yang hidupnya itu individu, seolah-olah tidak butuh orang lain. Padahal kita tahu Bapak Ibu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan bukan hanya sebagai makhluk individu saja, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia itu unik, satu dengan yang lain itu berbeda. Bahkan pada orang kembar pun tidak ada yang identik persis sama, pasti ada perbedaan. Entah itu di selera, entah itu di bakat atau kemampuan, pasti ada bedanya. Walaupun wajah sama, tapi mungkin kalau kita mau mengamati berbeda. Yang satu ada keilarannya, yang mungkin saya satu dan tidak. Jadi ada perbedaan. Untuk apa Tuhan menciptakan keunikan itu? Allah menghendaki agar kita hidupnya saling menopang, saling mendukung, saling melengkapi, sehingga kehidupan manusia itu mencerminkan kasih Allah yang sempurna. Maka manusia itu dipanggil untuk hidup bersosialisasi, satu dengan yang lain, saling menopang, saling membantu. Terlebih-lebih dalam kehidupan organisasi ataupun satu kelembagaan. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Untuk itulah pagi ini sekolah mengundang Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini, karena sekolah tidak mungkin bisa bekerja sendirian untuk memajukan pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Oleh karena itu sekolah mengundang Bapak Ibu, selain Bapak Ibu akan menerima informasi mengenai program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah dengan baik, sekolah juga membuka diri untuk masukan-masukan dari Bapak Ibu semua demi kemajuan sekolah ini. Maka monggo Bapak Ibu, nanti kita merespon yang positif. Sekolah terbuka untuk menerima masukan-masukan ataupun usulan-usulan
sehingga sekolah ini akan lebih maju lagi dan pendidikan yang diterima oleh putra putri Bapak Ibu akan lebih maju, akan lebih bagus lagi. Monggo firman Tuhan ini sudah mendasari dari pertemuan ini, kita akan meresponi sehingga pertemuan ini nanti merupakan suatu kesempatan yang indah, karena pertemuan ini kan langka Bapak Ibu, karena kita semua bekerja. Dan Bapak Ibu terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk hadir pada saat ini sehingga akan bisa meresponi dari apa yang akan disampaikan oleh sekolah ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah mendasari pekerjaan kami pada hari ini. Kami akan meresponi Tuhan firman Tuhan ini, di mana kami sebagai orang yang telah Tuhan beri kekhasan, keunikan, memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Kami ingin hidup kami akan memberkati Tuhan. Kehidupan kami akan berguna buat kehidupan seluruhnya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah orang tua yang sudah hadir pada saat ini kiranya akan dapat meresponi hal yang positif dari program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah, dan itu demi kemajuan sekolah ini, demi kemajuan pendidikan para putra putri yang telah Tuhan percayakan pada sekolah ini. Mari Tuhan memberikan hikmat marifat pada setiap kami yang hadir, sehingga kehadiran kami akan berguna untuk keluhuran nama Tuhan dan kemajuan sekolah ini serta pendidikan putra putri pada khususnya. Sepenuhnya Tuhan, jalannya pertemuan pada pagi hari ini kami serahkan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu saja, sehingga semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Etik yang sudah menyampaikan pada pagi hari ini, dan terima kasih juga tadi untuk pujian yang sudah memimpin pujian, dan Pak Dwi yang juga sudah mengirimnya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Kita bertemu lagi setelah 1 tahun ya Bapak Ibu, karena tahun lalu kita juga sudah bertemu di tempat ini juga. Nah, hari ini kita akan bertemu kembali untuk membicarakan tentang sosialisasi program kegiatan sekolah di tahun pelajaran 2023-2024. Baik, untuk menyingkat waktu saja, sepenuhnya nanti sosialisasi program akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi Wulan dari SPDMPD, dan juga Bapak Dewi Bawah sebagai kesiswaan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Suasananya kok sendu? Atau kita butuh kotaan dulu ya untuk sarapan pagi? Belum sarapan? Belum sempat ya? Pagi biasanya ibu-ibu berjibaku dulu dengan segala sesuatu ya, yang ngurus anak, yang ini, yang itu. Monggo ini mungkin bisa dimasukkan itu untuk diunjuk di sambil. Enggak apa-apa sambil mendengarkan saya ya. Ya apa-apa ibu-ibu, saya ya maklum. Jadi tadi saya juga sempatkan nyopot 1 roti dulu. Kalau enggak gitu nanti gemeteran. Kecuali karena komitmen mau puasa doa. Ya, puji Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Kita harus selalu mengafirmasi diri kita untuk selalu semangat. Pada anak-anak selalu saya bilang, semangat pagi ya, anak udah bisa jawab pagi, yes, anak-anak begitu. Anak-anak kalau dibegitukan, kalau enggak nanti stres anak-anak, jenuh ya. Karena anak-anak kita kan anak-anak generasi luar biasa ya, generasi Z-nya. Bapak Ibu, saya nggak perlu memperkenalkan diri, kita sudah bersama selama 1 tahun. Betul, dalam hal ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 tahun. Suka duka, ya adalah kecil gitu ya, menghiasi selama perjalanan kita selama 1 tahun. Tapi puji Tuhan, anak-anak sudah kita hantarkan sampai naik ke kelas 8. Bapak Ibu, pengalaman kami di kelas 8 itu biasanya banyak muncul gejolak. Jedawati biasanya siji tambah loro tambah telu tambah 4. Karena hormon anak-anak di kelas 8 sudah mulai aktif bekerja ya, sudah mulai ya harus dikontrol ya, kayak pola makan dan sebagainya. Karena anak kelas 8 ini biasanya dalam pengalaman kami membimbing anak-anak itu anak-anak yang sedang besar nggak besar, kecil nggak kecil, istilahnya sedang sok pengen gede. Wah, apa-apa pengen didengerin, apa
sampaikan, mohon perhatiannya, mohon dukungannya supaya kelas 8 ini kalau yang kemarin sudah bagus, ini ditingkatkan lagi pendampingannya ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi anak. Berkaitan dengan sosialisasi program sama seperti tahun kemarin, ini kenapa goyang-goyang di situ? Iya, kenapa Pak? Ya, Bapak Ibu, karena yang kita hadapi ini adalah benda hidup ya. Benda hidup yang bergerak, yang punya cita rasa, karsa dan kehendak, tubuh, jiwa dan roh. Tentunya kita terus akan beradaptasi dengan kebutuhan yang mengikutinya. Sudah pribadinya berkembang, zamannya berkembang, teknologinya berkembang. Kalau sekolah tidak mengikuti perkembangan, maka kita tidak akan bisa menyiapkan anak kita untuk dapat menghadapi masa depannya. Nah, untuk dapat menghadapi masa depan anak itu gak gampang. Maka oleh Kemendikbudristek, asesmennya pun terus dibaharui ibu bapak-bapak. Nah, tahun kemarin Kemendikbudristek mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang asesmen nasional yang baru. Asesmen sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan sekolah. Tidak ada ujian nasional, adanya ANBK, asesmen nasional berbasis ANBK komputer. Jadi itu serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur. Semuanya dapat kena ANBK, termasuk kita. Nah, ANBK itu asesmen nasional itu pas diadakannya di kelas 8. Tetapi tidak semua ter-ANBK. Data itu akan muncul langsung otomatis dari pusat. Ya. Jadi ada anak-anak nanti yang akan dipilih oleh Kemendikbudristek lewat data sistem itu untuk mengikuti ANBK. Biasanya mau berapa ratus orang pun dia punya siswa, ANBK-nya akan diacak secara acak itu dengan sistem hanya akan terpilih 50 saja. 45 utama, 5 cadangan, jadi 50. Itu kita nggak milih, yang pilih sistem. Nah, itu nanti Bapak Ibu menjadi representasi atau menjadi gambaran cerminan dari kualitas pendidikan di sekolah itu dari seluruh Indonesia. Nah, pertama kali ini dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, puji Tuhan rapor sekolah keluar. Sekolah itu juga punya rapor Bapak Ibu. Yang punya rapor bukan ibu putri Bapak Ibu, kami punya rapor. Maka sekolah yang baik itu adalah sekolah yang berstandar sesuai dengan apa yang menjadi aturan Kemendikbudristek. Ya, kita ada akreditasi. Akreditasi itu macam-macam Bapak Ibu. Ada akreditasi perpustakaan, akreditasi sekolah, sekolah ramah anak, sekolah sehat, mitigasi bencana sekolah, macam-macam. Jadi kalau sekolah yang bagus itu harusnya sudah semuanya tadi nilainya adalah A, Bapak Ibu. Kalau B, dia kontribusi untuk menjadi A, karena kalau B berarti ada bagian-bagian catatan. Nah, puji Tuhannya, berita baiknya Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu beri tepuk tangan ya nanti buat kami. Oh juga gak minta tepuk tangan dong Bu. Karena kami kemarin menjadi sekolah terbaik pelaksana sekolah adiata tingkat 1 provinsi. Terbaik loh Bapak Ibu. Ini tidak lepas dari peran putri Bapak Ibu yang mau habituasi, mau dibentuk. Sekolah dan programnya kita nggak mungkin nyampe. Saya selalu merinding kalau begini. Saya nggak pernah mungkin bisa, kami nggak akan mungkin bisa sampai terbaik 1 tingkat provinsi, mengalahkan Semarang, kota-kota yang sudah punya modal-modal besar. Solo ini kan kota kecil sebetulnya, tapi aktif ya. Dan kotanya Pak Presiden. Saya kira tapi nggak ada hubungan sama Pak Presiden loh ya Bapak Ibu. Yang juara 2 itu SMP Negeri 1 Rembang ya Pak. Ambarawa Pak Kendal. Juara 3-nya itu Ambarawa ya Bu. Juara 1 Ambarawa Negeri 1. Juara 1-nya kita, juara 2-nya Kendal, juara 3-nya Ambarawa. SMP Negeri semua yang 2 itu. Kami swasta. Puji Tuhan dapat 10 juta dipotong pajak jadi 8.500.000. Ini harus puji Tuhan rambut kok. Untuk apa nanti Bapak Ibu uang itu sudah kita programkan untuk tentu pengembangan pendidikan anak. Semua kembali kepada anak.
ya untuk pengembangan Adiwiyata, karena berikutnya kita akan dimajukan lagi ke tingkat nasional. Nanti kalau nasional lolos kita maju lagi di tingkat mandiri, dan kemudian kalau mandiri lolos kita masuk ke Asian School Adiwiyata School. Jadi sekolah-sekolah di Asia Tenggara yang memang dia punya basic itu adalah punya budaya berkelanjutan dan cinta lingkungan. Maka ini tadi prolog untuk menghadapi untuk ke visi. Maka visi sekolah kami kita rubah Bapak Ibu. Karena apa? Bukan hanya sekolah itu dituntut banyak hal. Kita rubah karena visi itu menghidupi program. Program tidak akan hidup tanpa visi dan misinya. Nah, ini visi kami yang baru Bapak Ibu. Di situ sudah bisa dibaca yang luar, yang bawah Bu. Oh ya, ini visi kita, unggul dalam mewujudkan komunitas pembelajar. Karena ANBK itu ada 2 poin yang dinilai Bapak Ibu, yaitu assessment literasi, yang kedua adalah numerasi. Jadi 2 dasar ini anak-anak itu harus benar-benar menguasai dan menjadi pembiasaan, bukan menguasai dalam arti tataran kognitif ya, kemampuan otak, tapi memahami itu yang lebih penting. Maka kita mewujudkan komunitas pembelajar. Kok komunitas Bu Dewi? Iya. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan pun harus menjadi komunitas pembelajar. Maka ini Bapak Ibu belum sengaja memang saya tidak tayangkan. Saya workshopkan guru-guru saya tanggal 11 Juli. Untuk apa? Supaya mahir bagaimana dia harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena anak yang dihadapi anak zaman, kita nggak bisa lagi pakai masa lalu. Dulu mama belajar kayak gini, dulu papa belajar kayak gini, sudah nggak bisa seperti itu. Semakin kita memaksakan kehendak kita pada masa lalu, pada masa sekarang, anak-anak kita pemberontak semakin terjadi. Di rumah bisa nyaman. Papa mesti kok bilangnya dulu ini sudah zaman sekarang Pak. Lah kita pasti sakit hati. Padahal sih salah siapa? Dijawab sendiri. Saya juga kadang gitu, loh Kak, dulu Ibu nggak kayak gitu loh Kak, udah, ayo Bunda boleh lagi dulu, Bunda udah sepakat loh sama saya, Bunda udah sepakat loh sama aku, katanya Bunda nggak mau bawa dulu lagi. Kita sering begitu. Maka bersama-sama kita harus membuka mindset kita, mulai paradigma baru, sama dengan yang Pak Nadiem mau. Untuk kita semua para pembelajar ini membuka mindset, membuka paradigma baru. Maka kita rubah, kita harus sama-sama menjadi masyarakat yang pembelajar. Nah, saya berharap Bapak Ibu di rumah juga menjadi pembelajar. Pembelajar itu gak harus baca buku, minimal ya sedikit-sedikit buka wawasan, baca. Jangan ibu jangan cuma lihat drama Korea ya, atau sinetron ya. Saya mohon maaf ya kalau saya salah, saya mohon maaf. Pokoknya sisihkan waktu juga untuk kita menjadi pembelajar. Supaya kita bisa ngikutin anak-anak kita. Bapak Ibu sekolah itu bukan kayak tukang jahit baju ya. Bapak itu bawa kain, lalu dikasih ke tukang penjahit, terus pokoknya sama modelnya kayak gini, nanti saya mau tamat jadi baik. Sekolah bukan tempat untuk mendalangi baju. Artinya Bapak itu nggak bisa sekarang ini hanya menyerahkan anak ke sekolah, pengennya mau baik, nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena keberhasilan sebuah pembelajaran atau pendidikan anak-anak kita, ini saya juga mengupas itu di dalam assessment itu adalah terdiri dari 5. Ada guru, ada tenaga kependidikan, ada pelajar, ada jejaring, ada orang tua. Ada 5. Dan 5 itu kami bangun Bapak Ibu. Maka kenapa 2 tahun ini saya bersyukur saya dibersamai oleh komite yang luar biasa. Komite kami sudah mulai jalan. Pertama saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya langsung bentuk komite. Saya regenerasi, saya refreshkan lagi komite yang sudah mati suri. Saya hidupkan kembali komite untuk komite bersama-sama. Ayo bersama-sama kita berjejaring, bersama-sama kita menjawab tantangan zaman ini untuk anak kita. Karena sekolah sekarang sudah mulai tipis dengan assessment 2021 ini. Sekolah itu tidak hanya terkumpul pada kotak secara fisik ini saja. Karena sekolah yang sesungguhnya itu everywhere, di mana saja, dengan guru belajar di mana saja. Maka kami buat komunitas pembelajar berbudaya yang cerdas, berkebinekaan global. Anak-anak kita harus kita ajar untuk menghadapi kebinekaan ini, karena Indonesia ini rawan konflik kalau masyarakatnya tidak diberikan pemahaman bahwa kita
ini bineka tunggal ika, bahwa kita ini berbeda-beda. Dulu beberapa hari apa ya Pak kita berdiferensiasi itu? Juni ya. Kami ajak anak-anak itu workshop, seminar 7, 8, 9 ya Pak ya. Kita workshopkan mereka, kita kumpul di sini. Kita ajak mereka berdiskusi. Oh 8, 9, 7-nya belum. 8, 9. Kita kasih tema adalah living in harmony with diversity ya. Harmonisasi dalam kehidupan dengan perbedaan. Wah, anak-anak antusias sekali. Anak-anak Bapak Ibu Bapak Ibu kritis loh. Kami itu kadang-kadang sampai nunggu hal yang mereka bisa berkomentar, bisa mengeluarkan pendapat. Kami sedikit beri ruang dengan telinga saja lah keluar semua ide-idenya. Peduli lingkungan karena kita dilihatkan dan berlandaskan iman dan kasih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka kotak Bapak Ibu itu di dalamnya masih ada aqua. Sebetulnya kami sudah tidak menyediakan Bapak Ibu. Di sekolah kami sudah sama sekali tidak ada styrofoam dan tidak ada seperti ini kami kita sediakan. Tetapi karena kita nggak punya gelas yang banyak untuk memberi Bapak Ibu unjukan atau minuman, hari ini kami agak sedikit mengizinkan. Tapi setelah ini nanti kita akan sweeping sampahnya, plastiknya akan kita pisahkan ya, karena di dalam Hadiyata ada tiga kegiatan yang terus kita hidupi setiap hari ini, reduce, recycle. Jadi sampah-sampah itu kita kumpulkan. Yang masih kita pakai, yang bisa kita gunakan, kita gunakan. Dan ada beberapa sampah yang menjadi hasil karya anak-anak dan itu sangat bagus. Salah satunya kemarin yang membuat kita menang juga karena itu, Bapak Ibu. Ada ekonomi kreatif di situ, di mana anak-anak bisa mengolah sampah menjadi berkah dan berguna bagi orang lain. Dan berdasarkan, nah ini yang penting, berlandaskan iman dan kasih. Bapak Ibu, iman harus nomor 1. Hidup takut akan Tuhan itu awal permulaan hikmah. Next book yang kita yang itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin, ini profil lulusan yang kita ingin lalu Bapak Ibu sudah tahu ya. Ya, yang nah, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Siapa sih orang tua yang pengen anaknya itu baik, senang ya tentu ya. Bapak Ibu, saya juga pelayanan di gereja. Beberapa waktu lalu saya pernah melayani konseling orang tua. Dia bercerita, ada 2 orang tua konseling. Yang satu menceritakan di masa tuanya dia sangat sedih karena anaknya nggak berubah-berubah. Saya capek Bu. Pokoknya ditanya Bapak Ibu, ini anak sudah sampai tua punya anak. Kok udah mandiri masih saja ngerepoti orang tuanya. Yang satu sama-sama konseling, yang satu menceritakan kebanggaannya, Bu, anak saya itu 5 cowok semua, yang 3 jadi dokter, yang 2 pengusaha. Wow, luar biasa Ibu. Saya single parent, gimana cara Ibu mendidik putra-putranya sampai Ibu single parent bisa melahirkan dokter 3, 2 pengusaha, bikin sharing. Dari 2 hal itu saya minta hikmat Tuhan. Kenapa Tuhan dikasih saya pengalaman melayani 2 orang ini? Dia kasih hikmat saya supaya kamu bisa berbagi kepada para orang tua kamu. Ya, ini adalah para orang tua saya di sekolah saya. Bapak Ibu, jangan lewatkan masa investasi mendidik putra-putri Bapak Ibu dengan cuek. Sempatkan Bapak Ibu. Bila perlu sempatkan bapak-bapak memeluk putranya, memeluk putrinya. Ibu-ibu sempatkan memeluk yang sudah lama nggak memeluk diperlu. Kenapa? Mereka butuh support kita. Kami berdua, bertiga ini kalau melayani konseling anak-anak yang susah diatur, bukan susah diatur, sorry itu negatif, nggak boleh. Unik ya, anak-anak yang unik ya dulu ya. Biasanya itu merepresentasikan keluarganya. Saya tidak akan intervensi dalam keluarga Bapak Ibu, tapi saya mohon dengan sangat apapun latar belakang, apapun yang menjadi pernah persoalan-persoalan terjadi di rumah, berikan tetap kenyamanan pada anak-anak kita, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat, psikologisnya sehat, jiwanya sehat. Kita bersama-sama sekolah selalu berusaha untuk memberikan layanan yang baik. Next, kita masuk ke buku Bapak Ibu ya. Maka dari itu kami punya kerinduan untuk terus berinovasi supaya anak-anak kita ini menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya, yang berkepribadian Pancasila. Nah, di sosialisasi Bu. Maka Bapak Ibu, kita ada tanggal-tanggal kegiatan yang Bapak Ibu bisa baca. Untuk kelas 8 saja, untuk proyek P5 saya kira mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat. Nah, evaluasi saya, nanti Bapak Ibu juga boleh sharing evaluasinya. Di proyek P5 kemarin itu kami kan undang
bisa dikawal. Ketika anak-anak nanti proyek P5, para orang tua bisa hadir melihat, menyaksikan hasil proyek P5-nya anak-anak, ya, sehingga tahu bapak ibu anak itu mengerjakan apa, ya. Yang ribet di rumah mah, kemarin saya ngasih perumpamaan kasus itu serabut kelapa. Mama, serabut kelapa itu apa? Anak zaman sekarang nggak tahu serabut kelapa. Serabut kelapa, cari nak di internet itu serabut kelapa ada. Cuman kalau buka internet hati-hati bapak ibu, didampingi supaya tidak salah melihat. Karena sekarang internet itu kita ngomongnya apa, keluarnya apa, bahaya sekali. Nah ini bapak ibu yang penting untuk kelas 8 tetap ada proyek P5 karena kita IKN implementasi kurikulum merdeka, dan ini yang penting 22 sampai 24 September ada live in ya bapak ibu, ada live in ini di Klaten bapak ibu. Kita akan live in di Klaten 3 hari 2 malam. Saya kira bapak ibu sudah membayar ya, yang belum membayar karena itu boleh dicicil sebetulnya sampai September minggu ke-3 ya. Ini minggu kedua, jadi yang belum lunas mau saudara diselesaikan. Nanti kita akan live di sana, tidak usah ditunggui bapak ibu, karena ada guru-guru yang sudah mendampingi, ya. Nanti ada guru-guru yang mendampingi di sana, tapi guru pun tidak mendekat, aman bapak ibu, karena kami sudah survei. Kami survei juga berjejaring dengan gereja di situ, kami juga mengamati. Jadi live ini adalah sebuah program sebelum pandemi. Anak kami sudah live 2 kali. Yang pertama itu di Desa Remeng, yang kedua itu di Gunung Kidul. Jadi sudah 2 kali kami live in ya. Yang di Remeng itu asik sekali. Ada di kampung itu juga ada yang punya usaha membuat gamelan. Ya, mari Bu, di sini juga bisa. Buat gamelan, jadi anak-anak diajari ini loh. Yang pas dapat nginep di rumah yang buat gamelan. Malah pulangnya disangoni coba tuh Bapak Ibu. Saat anak disangoni berapa Bapak Ibu? 50.000 ya. Jadi 100. Wah, malah itu sanggup loh Bapak Ibu. Pulangnya udah maame di situ, tidurnya di situ, disangoni pulangnya. Lah temannya yang lain tidak disangoni, ya aku kan ada yang di petani, ada yang punya sapi banyak, berdilo produksi sapi itu, ya ada Bapak Ibu, ada fotonya, ada yang di pertanian, macam-macam Bapak Ibu, ada yang di kerajinan batu bata. Anak-anak mengajar, anak belajar hidup menapak pada tanah ya, deep in earth ya, menapak pada tanah ini, hidup yang sesungguhnya kayak gini ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari teknologi itu kan akan sudah biasa mereka hidup di kota, tapi bagaimana mereka melihat karya Allah yang luar biasa dan kehidupannya sederhana-sederhana seperti ini, tapi juga mendatangkan berkah. Jadi itu sudah kita lakukan 2 kali dan puji Tuhan aman. Cuman yang memang yang di Remeng itu airnya luar biasa. Airnya itu air tanda hujan yang kemudian dibersihkan di apa namanya, fertilisasi, ada penampungan. Saya aja mandi dengan lele Bapak Ibu ya. Yo lele katut. Saya pun harus beradaptasi dengan situasi. Saya nggak bisa memaksakan diri saya seperti mandi di rumah ya, mau nggak mau saya pun belajar akhirnya di situ ibu-ibu. Puji Tuhan lancar. Nah kelas 8 yang penting itu tolong disiapkan Bapak Ibu, nggak usah disiapkan macam-macam, sunblock aja atau melindungi matahari. Next Bu, kan nggak bisa lagi ya, terus naik aja. Gelar karya bulan September ibu-ibu mohon dukungan bapak-bapak. Nanti mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang kami mintain tolong untuk menguati komite ya, karena komite kami memang sudah saat ini itu sedang demisioner karena sudah selesai masa jabatannya, sehingga nanti di akhir Juli atau awal Agustus, kalau akhir Juli sepertinya belum bisa, awal Agustus kita akan kembali rekrutmen pengangkatan komite baru ya. Selamat datang kepada Pak Yahya yang sudah menjadi komite lama. Ada Mama Aurel, Bu Reni, ini juga komite berdiri Bu, biar tahu ibu kan sudah tahu ya. Mama Amel, Pak Yahya ini juga komite. Kelas 8 yang komite baru tinggal 2 ya. Iya. Bapak-bapak monggo nanti yang mulai tertarik ya bisa aku tak main mesake tak iwangi kepala sulai itu soalnya diiwangi angkat-angkat. Enggak bercanda. Bapak-bapak yang punya hati untuk terlibat dalam komite, kami kita bisa diskusi dulu, bisa ngobrol karena komite ini ya hanya gampang ya. Komite itu kan mendukung sekolah, maka saya berharap komite bisa menjadi kepanjangan visi juga dari kami untuk program kerja kami.
Itu yang kelas 8 masih ada Bu Reni dan Pak Yahya. Nanti kita akan nambah lagi di kelas 9 dan kelas 7. Itu, nah September itu kami ada peta seni Bapak Ibu, ya. Peta seni itu ya, jadi peta seninya itu juga gelar karya. September nanti putra putri Bapak Ibu juga akan gelar karya. Sekaligus juga akan ada peta seni. Monggo nanti didukung Bapak Ibu, bisa rawuh, bisa datang. Apalagi Bu Bapak yang punya usaha, misalnya kayak biasanya kan kalau itu ada bazar, monggo nanti bisa daftar dulu kepada kami karena slotnya terbatas. Wah tertarik saya Bu, nanti saya mau jualan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu panitianya kelas TK, SD, dan SMP. Jadi peta seni nanti akan bersama-sama TK, SD, dan SMP. Jadi ramai sekali pembukaan PPDB. Ya, kita akan mulai PPDB tahun 2004 karena puji Tuhan Bapak Ibu ini sudah ada linden 3. Saya tanya dari mana tahu di sana? Saya lihat di YouTube Ibu. Bagaimana kesannya? Saya lihat itu saya senang. Oh ya senangnya gimana Bu? Ya, dia merasa ketika melihat itu seperti ada gitaran gitu, kayaknya saya cocok. Jadi linden, ini udah linden 3. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini semua berkat kepercayaan masyarakat. Dan tentunya ini bukan mudah, karena kami juga berikan yang terbaik buat putra putri. Kemudian nanti saya berharap Bapak Ibu bisa rawuh. Next Bu. Bawah naik terus. Ya. Untuk semester Bapak Ibu, nanti kita mid semesternya bulan September juga. Halo? Kita juga ya, 11 sampai 18. Tadi peta seninya itu akhir September Bapak Ibu. Peta seninya akhir September, awal Septembernya ada mid semester. Kita langsung ke assessment ya Bu. Next aja. Nah, ini yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Karena ini seringkali menjadi kekhawatiran orang tua dan keluhan anak. Ada anak pernah konseling kepada kami, sharing. Dia cukup stres karena sering dimarahi orang tuanya karena orang tuanya selalu menginginkan nilai itu harus selalu bagus. Harus selalu bagus. Kalau anaknya gagal di ulangan, dimarah-marah. Saya nggak tahu itu, saya nggak tanya orang tuanya, saya nggak, karena ini rahasia ya. Kalau konseling itu kan etika ya. Tapi sebetulnya bukan hanya satu dua anak yang betul seperti itu. Ibu bapak, SKSK tahun 2000, tahun 2021 yang diserahkan kepada sekolah itu sangat memungkinkan anak untuk mendapat nilai-nilai terbaik secara formatif. Kenapa? Karena anak itu nggak boleh tidak tuntas. Anak harus mampu menguasai indikatornya dalam tema yang diajarkan. Lalu bagaimana kalau anak tidak bisa? Ada critical teaching. Anak harus dibimbing sampai dia paham. Maka kemarin bentuk remedi tes formatifnya, karena penilaian itu kan ada formatif dan ada project, ada praktek. Maka di dapat Bapak Ibu itu kan ada K3 kognitif, ada K4 keterampilan, betul ya? Sudah dilihat ya? Ini yang IKM, yang IKM. Karena ini kelas 8, yang IKM. Jadi anak-anak itu nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak dapat 100 nggak apa-apa. Daripada dapat 100 tapi dia stres tertekan, kok gitu kok gede ini. Maksud saya begini Bapak Ibu, di IKM, di implementasi kurikulum merdeka itu penilaiannya itu holistik. Iya Bapak Ibu. Jadi peraturan menteri yang baru ini pembelajaran dirancang dipertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Nah kalau dia memang belum mencapai tingkatnya, nggak apa-apa. Kita clinical teaching, kita remedian bagi indikator yang dia belum mampu, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran jadi bermakna. Kita pakai istilah paikem gembrot. Paikem gembrot ini adalah pembelajaran yang aktif, A-nya, I-nya inovatif, K-nya kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Sudah tidak zamannya lagi anak-anak harus tangan ke atas, lalu ke samping, tarik ke depan, duduk yang rapi, itu malah nggak benar. Yang sekarang pembelajaran sekarang itu anak harus aktif, anak harus diberikan ruang untuk mereka mengekspresikan mau gaya belajar apa mereka. Kalau ini modelnya kinestetik ya kita kasih ruang untuk anak ini bergerak dalam menyelesaikan tema itu. Kalau ini anak saya itu pendiam itu Bu, anak saya itu pendiam sekali, nggak bisa Bu ngomong gitu. Ya kita ajari, nggak apa-apa dalam diamnya ya dia harus tetap belajar. Tapi pada anak-anak seperti ini biasanya kita ada pendekatan ibu, bapak-bapak. Karena kalau terlalu pendiam menarik diri itu biasanya something wrong ya, ada sesuatu yang salah. Nah ini perlu kita luruskan dulu, perlu kita buka dulu keberanian
Nah puji Tuhan sekarang anak-anak sudah mulai terbuka ya. Biasanya tidak mau bergaul sudah mulai bisa bergaul. Yang biasanya mengeksklusif diri, mojok sendirian, sekarang sudah mau bergaul dengan teman-temannya. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi yang dibuka itu bukan paksaannya Bapak Ibu. Sekarang tidak ada bentaan. Kalau terpaksa kami membentak pun, biasanya bentaan kami kemudian kami akhiri dengan pelukan. Artinya pelukan itu kasih sayang. Kalau memang terpaksa harus dibentak, kita bentak. Tahu nggak kenapa tadi terpaksa Ibu harus membentak kami? Tahu Bu, kenapa? Nah, karena saya berlebihan. Kenapa berlebihan? Ya Bu, saya biasanya keluar dia. Itu baik nggak enak ya? Jadi kita sekarang itu semua kembali ke student center, not teacher center. Tidak pada guru, tetapi kepada anak. Anak diajar menyelesaikan sendiri problem solving-nya, tapi kita membantu. Kita nggak marah, jadi kita nggak tegur, kita nggak marahi. Kita cuma bawa dia dikirim. Oh itu gimana seharusnya? Ya saya harus lebih baik. Ya harus bagaimana berarti? Saya harus berubah ya Bu. Tapi saya sulit berubah Bu. Apalagi anak kemarin itu sering terlambat masuk sekolah. Kenapa nak terlambat lagi? Ada masalah lagi? Iya, bisa tidurnya jam 3 pagi. Lah ngapain? Itu jam 3 pagi dia ngomong terus. Dia harusnya gimana ya? Kita cari solusinya gimana ya? Ada diskusi di situ. Saya anak didudukkan sebagai anak, tidak anak didudukkan sebagai tersangka atau tertuduh. Kamu terlambat, kenapa terlambat? Oh, nggak begitu Bapak Ibu. Sekarang tidak bisa begitu. Anak kita nggak bisa dibegitunya. Anak kita harus diberi ruang untuk kita dengarkan, supaya dia paham. Yang dibongkar itu adalah paradigma barunya, mindsetnya, termasuk adiwiyata. Saya nggak bisa sebanyak apapun saya tempel larangan buang sampah, sebanyak apapun saya kasih tempat sampah, kalau tidak ada pribadi yang datang ke tempat sampah lalu membuang sampah, mau sebagus apapun tempat sampahnya, mau secanggih apapun tempat sampahnya, saya yakin sampah masih di mana-mana. Karena yang perlu dibangun itu adalah kesadaran dalam diri sendiri. Habituasinya itu yang harus dibangun. Sama ketika kita menerapkan satu aturan sekolah, habitnya itu yang kita harus berikan kepada anak, pemahamannya. Sehingga anak kalau usah dipaksa, dia akan sadar. Pembelajaran yang relevan, pelajaran dilakukan sesuai konteks lingkungan, budaya, melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemarin kami bersyukur kami punya mesin pencacah itu juga sumbangan dari Semen Gresik Malang. Sehingga dari mesin pencacah itu bisa melahirkan beberapa karya, ya ada patung, ada kemudian vas bunga, seperti itu. Lalu pembelajarannya berorientasi kepada masa depan, berkelanjutan. Di sekolah adiwiyata ada konsep salah satu pokok kerja kami itu adalah konservasi air. Ini saya sedang memikirkan bagaimana air habis bekas cuci tangan anak-anak kita itu bisa kita pakai atau kita karyakan ya, supaya air itu tidak terbuang percuma. Kemudian anak-anak juga kita ajari bagaimana menghemat listrik. Tapi kita bukan hanya ngasih tahu, nah kenapa kok kita harus menghemat listrik? Kita kasih fakta-faktanya tentang energi kita. Energi kita juga mulai. Kenapa orang-orang Eropa, orang-orang luar negeri sekarang pada berkiblatnya ke dunia timur, ke negara-negara timur? Karena kita negara tropis, kaya dengan organik, kaya dengan fosil dan sebagainya. Itu ada, kita beri pengertian seperti ini. Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian anak juga dibawa pada pembelajaran yang masa kini. Ya, maka kalau Bapak Ibu pernah lihat anak-anak Bapak Ibu senang main game matematika, itu Pak Yudit guru matematika kami itu membuat pelajaran matematika dengan game. Jadi anak-anak senang tuh, oh ternyata matematika juga bisa asik ya, seperti itu. Pelajaran apa saja bisa kolaborasi dengan teknologi Bapak Ibu, itu yang sedang juga kita terus kerjakan. Sudah dilakukan kemarin, nanti kelas 8 mereka juga akan semakin kita kembangkan. Next Bu, naik ke atas. Prinsip assessment berikutnya. Nah ini, terus kita lagi aja. Bisa nggak? Nggak kelihatan dari buku, baca dari situ ya. Nah, ya di buku sudah ada. Jadi ini assessmentnya dirancang dengan keleluasaan yang menentukan teknik waktu pelaksanaan assessment agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Sebetulnya di IKN Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kan ya kadang punya kenalan dari sekolah lain. Bu, SMP sana itu misalnya nih, soalnya kami pernah kemarin juga ada orang tua yang tanya, wah enak loh Bu, gak ada matematika, anak saya seneng banget asik ada matematika nih, ada sama matematika. Saya dalam hati saya gini,
blok. Semester ini nggak dikasih matematika, dan dikasihnya semester 2 karena IKN memang sangat ditentukan oleh regulasi sekolah. Pada khususnya saya bilang nggak usah di blok bu, nanti nggak anak di manajemen aja nggak stres. Kalau satu semester pas semua matematika terus kan stres Bapak Ibu. Maka kita pakai pemerataan, kita bagi dengan jam sehingga tidak terlalu berbeda jauh dengan kurikulum 13 kemarin sedang beradaptasi. Maka kami nggak pakai seperti itu Bapak Ibu. Tetap ada di semester 1 dan tetap ada di semester 2 supaya anak nggak stres. Di manajemen matematikanya sesuai jam dan kebutuhan. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif ya. Sederhana dan informatif maksudnya biar orang tua mudah memahami, mudah mengartikan, mudah menangkap, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter. Maka ada CPR ya. CPR itu tentang rekod perjalanan anak-anak, karakter anak-anak dan kompetensi yang perlu dicapai serta strategi tindak lanjut. Hasil asesmennya, Bapak Ibu, hasil asesmennya digunakan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali sebagai bahan refleksi. Di IKN Bapak Ibu, Pak Nadiem selalu mengingatkan guru jangan lupa refleksi. Karena refleksi itu yang memberikan kita itu kemampuan untuk menyelesaikan atau mencari solusi persoalan. Nah, setiap mengajar, refleksi itu bukan harus selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Bisa di tengah, bisa di awal, Bapak Ibu. Dan ini biasanya kita continue. Jadi kepala sekolah melakukan supervisi masuk kelas. Jadi guru nggak bisa sembarangan tanpa persiapan. Karena itu mempengaruhi penilaian guru itu sendiri. Maka kadang-kadang saya juga sidak mendadak masuk kelas. Karena ada CCTV. Saya di CCTV ini kenapa ya kok anaknya diem saja. Biasanya anak langsung ke kelas. Ini kok anak diem saja terus gurunya kok diem ada apa ya? Pelajarannya apa ya? Kan biasanya datang ke kelas. Terus saya tanya, apa ini lagi materi apa? Saya nggak biasa. Pengen anak-anak itu konvensional. Kalaupun dia harus melakukan sesuatu. Oh ternyata mereka lagi literasi. Kami sedang literasi bu membaca. Habis itu kami diskusi. Oh iya. Temanya apa? Oh dia dari apa? Terus ini bu temanya. Mereka sedang literasi. Oh iya. Ternyata dia karena literasi. Jadi ada refleksi Bapak Ibu. Oh kok cara ini kita kok nggak pas ya? Ada anak ini kok saya pakai cara ini nggak bisa ya? Itu direfleksi kita punya Bapak Ibu. Terus kemudian karena kita tidak di 13, kali 13 ada kelas 9. Kita di kurikulum merdeka ini, kurikulum ini ditetapkan untuk kelas 8, diberikan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek profil Pancasila dalam 1 tahun diambil 3 tema, 80 JP, model blok, kemudian semester dasar dilaksanakan 2 tema, genap dilaksanakan 1 tema. Untuk ketuntasan 78 ada di PK 80, reguler 75. Ini tidak usah dipusingkan. Banyak anak mengeluh, kok tinggi KKTP-nya. Bapak Ibu, KKTP itu sebenarnya hanya indikator terukur saja. Karena segala sesuatu kan harus ada ukurannya ya. Untuk mendekati ukuran itu atau tidak mendekati atau melampaui justru malah anak-anak. Jadi ini sebenarnya hanya indikator ukuran saja. Kalau tidak mencapai bagaimana Bu Dewi? Ya tadi di clinical testing, direfleksi dulu persoalannya di mana nih anak kok nggak bisa. Nah nanti ketemu di situ Bapak Ibu pasti bisa. Lalu implementasi tulisan tidak usah, implementasi kurikulum merdeka sudah tahu ya Bapak Ibu, fleksibel, adaptif dan inovatif. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, Bu, profilnya dulu. Atau nanti di PPT aja, next aja. Ini tema-temanya Bapak Ibu, untuk SMP itu ada 6. Kalau ini SMA itu ada rekayasa teknologi. Dari Kemendikbudristek ada 7, tapi untuk SMP itu hanya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa raga, suara demokrasi dan kewirausahaan. Ini untuk proyek kelima-nya. Naik Bu, naik. Untuk chapel Bapak Ibu, diadakan 1 minggu sekali ada persembahan. Bapak Ibu, persembahan itu nanti juga kembali kepada layanan anak. Jadi jangan dianggap beban persembahan. Kalau bisa ya persembahan, nggak bisa juga nggak apa-apa namanya persembahan. Persembahan itu sukarela. Nah persembahan itu nanti akan kita berikan kepada yayasan untuk mengcover kegiatan-kegiatan seperti Paskah, Natal, aksi sosial, berbagi aksi dengan masyarakat di sekitar diambilkan dari persembahan anak-anak itu. Kemudian aksi sosial dari anak-anak.
Kemudian pembiasaan 5S. Kalau kemarin 3S ya Bapak Ibu, senyum, sapa, salam. Sekarang menjadi 5. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian pembiasaan ketertiban dan disiplin saya kira ini mungkin tidak usah karena Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah 1 tahun IDSD tetap hari Rabu, maju di Jawa hari Kamis, dari setiap hari Kamis. Hari ini kita seharusnya pakai bahasa Jawa. Ya, tapi mohon maaf karena saya juga keterbatasan, bisa pakai bahasa Indonesia saja ya. Kemarin saya dengan kami juga English Day, harusnya juga pakai bahasa Inggris. Saya juga bahasa Inggrisnya baru belajar, jadi saya kemarin pemaparannya juga tidak pakai Inggris ya. Kalau Rabu itu English Day, anak-anak sebisa mungkin menggunakan komunikasi dengan bahasa Inggris. Hari Kamis seperti sekarang ini bahasa Jawa. Jadi anak di kelas menyapanya pakai bahasa Jawa. Atau penghormatan seperti itu. Sugeng enjingmu, sugeng bapak gitu. Karena kita berada di Jawa. Lalu monitoring orang tua pada buku tugas, tolong Bapak Ibu buku tugasnya dibuka ditandatangani karena itu sebagai jembatan. Apa saja yang dilakukan anak hari ini? Refleksi firman Tuhan, anakku nulis apa ya? Dicek di buku tugas harian ya Bapak Ibu, supaya juga tahu ada assessment nggak nih, ada ulangan nggak nih. Nah itu dicek di buku tugas ini. Jangan ini ada tes formatif nggak, ada ulangan nggak, ada assessment nggak? Nggak ada mah. Ternyata ada. Nah itu tadi tulisan di sini. Lalu berseragam lengkap, ini seragamnya saya kira juga ini sudah sangat tahu. Senin itu OSIS, putih biru, kaos kaki putih, sepatu hitam, putih biru logo WW itu hari Selasa, kemudian hari Kamisnya batik, hari Jumatnya kaos pramuka. Kaos kaki jangan biru. Nah ini larangan-larangan berikutnya saya akan ke Pak Dwi dulu, dan sebelum ke Pak Dwi, Bapak Ibu saya mau ke sedikit ke PPT saya beberapa bulan. Terus, dan kali ini saya sudah bisa. Bapak Ibu, silakan dinikmati dulu sebentar. Monggo. Sudah terima semua ya dusnya. Dibuka dulu Bu. Bu, Bapak kok tegang ya? Apa saya terlalu serius Bapak Ibu? Jangan tegang Bapak Ibu, saya takut loh. Kok serius banget ya? Apa karena kedinginan? Ya biasa maklum sudah baru kadang-kadang kalau AC-nya dingin ya ada adem ya Bapak Ibu ya. Monggo dinikmati dulu nggak apa-apa. Nah, sambil ngobrol nggak apa-apa ya, ini santai saja sambil dahar nggak apa-apa, sambil menikmati makan nggak apa-apa. Bapak Ibu untuk ekstrakurikuler nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Dwi. Kita ada, ini kan hanya 18 ya Bapak Ibu, ini belum saya update. Ada 23 ini masih tambahan. Oh ya karena basket ada putra putri ini 18. Paduan suara sudah ada di tempat buku Bapak Ibu sudah ada 23 ya Bu, 21 ekstra karena basketnya kita bedah jadi putra dan putri sehingga menambah jumlah. Ini adalah pelayanan prima kami dari 6 dimensi profil kader Pancasila ini. Saya kolaborasikan dengan kemampuan pembelajaran abad 21 bukan 4.0 lagi, sekarang sudah 5.0 teknologi kita era disrupsi, anak-anak tidak boleh tergantikan oleh mesin, maka anak-anak yang membedakan kita dengan robot itu kan karakter, etika, attitude, integritas. Nah itu kita mau anak-anak itu punya kemampuan leadership, punya kemampuan attitude yang baik. Karena itu nanti membuat mereka membedakan diri mereka dengan robot. Karena kita disrupsi era 5.0 di semua negara-negara besar sudah menggantikan tenaga manusia dengan tenaga robot. Maka ini juga penting ini Bapak Ibu persiapan karena kelas 8. Dalam kelas 9 biasanya orang tua pada bingungnya aku mau kemana ya, SMA atau SMK ya, monggo didiskusikan mulai sekarang, disiapkan mulai sekarang ya. Karena Bapak Ibu saya kasih rahasia, beasiswa itu banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu ya nggak bisa melihat anak keluar negeri sekarang, beasiswa luar negeri itu banyak sekali. Cuman untuk kita pasang kita sekolah keluar negeri itu ya juga butuh persiapan. Satu, itu persiapan iman. Ya, karena sekarang LGBT itu luar biasa. Bapak Ibu ini buat tantangan pendidikan kita. Ada 3 dosa dalam pendidikan yang harus kita selesaikan. Isu ini oleh Kemendikbudristek Pak Nadiem terus diingatkan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Di dalam dunia pendidikan itu ada 3 hal yang menjadi isu besar kita, yaitu ada intoleransi, isu bullying, perundungan, dan pelecehan seksual, Bapak Ibu. Bahkan di beberapa sekolah kita temukan terjadi pelecehan seksual. Kita lihat di berita TV marak sekali.
puji Tuhan kita selalu doakan supaya anak-anak kita baik-baik saja, sekolah juga gercep. Maka kami pasang CCTV itu bukan karena apa-apa, memang kita kasih CCTV itu untuk kita segera bisa mengatasi jika memang ada anak-anak yang punya sesuatu yang berbeda, segera kita tangani, segera kita atasi, ya. Karena bullying itu marak juga. Kenapa marak? Ya didukung oleh media, Bapak Ibu, ya. LGBT itu juga sekarang sudah luar biasa, ini diakui. Bahkan di Indonesia ini saja sudah akan ada konferensi LGBT tapi ditolak. Tidak boleh ada LGBT di Indonesia, tapi faktanya ada. Nah, kita juga berhadapan dengan hal seperti ini, Bapak Ibu. Mohon nanti kita buka mata, buka telinga, buka hati, pekakan diri kita, dampingi putra-putri kita. Kalau memang kelihatan sudah agak ada yang berbeda, segera Bapak Ibu konseling. Ya, boleh kepada kami. Nanti kalau memang itu persoalannya sudah rumit, ya kita akan bawa pakar, kita konsultasikan ke pakar. Tapi puji Tuhan sih kita berharap tidak ada. Anak kita semua baik-baik saja. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita jaga anak kita bersama-sama. Nah, ini pelayanan yang kita ingin berikan kepada anak-anak. Kemarin kita sudah, ini kita lanjutkan. Ini bukan dari nol, kita sudah melakukan. Nah, ini program unggulan kami, Bapak Ibu. Kita masih tetap di impresif karakter, anak-anak siap. Sekali kedua tetap ada firman itu 10 menit membaca firman. Entrepreneurship, anak-anak diajari juga kepemimpinan dan leadershipnya. Kemudian penguatan pendidikan karakter, ada eksplorasi soft skill dan life skill, akademik dan minat bakat. Karena itu pada Bapak Ibu yang anaknya mohon maaf memang berkebutuhan, anakku memang aktif banget, tolong dipus aja di bakatnya. Gak apa-apa akademiknya sederhana, gak apa-apa akademiknya nilainya pas-pasan, gak apa-apa. Karena yang tentunya masa depannya bukan hanya dinilai, ingat Bapak Ibu, bukan hanya dinilai. Mau nilai 100 matematika, IPA 100, semua 100, tapi dia gak bisa hidup bergaul dengan masyarakat. Masyarakat lihat dia berbeda dan aneh. Kasihan juga gak bisa bekerja, kita gak bisa nunggu anak-anak kita selamanya, Bapak Ibu. Usia kita terbatas. Apa yang bisa kita berikan anak kita? Ya kemandiriannya, ya keyakinannya dia pada dirinya. Dia harus yakin siapa dirinya. Maka kepada orang tua saya juga mohon, jangan jatuhkan anak-anak kita dengan statement perkataan-perkataan, Bapak Ibu. Karena anak-anak kita ini, ya anak-anak generasi Z itu rekamannya kuat banget di sininya, sangat kuat. Ada anak kita puji itu kok, saya tuh pernah memuji anaknya, saya tuh marah dipuji. Kok anak dipuji kok mana sekolahnya gini? Saya tanya kamu kenapa nak? Kamu benar loh, kamu bagus. Puji ini kok seneng loh. Ini tadi kamu begini saya kasih evaluasi, saya masih ngajarin. Saya kasih catatan kamu bagus. Ternyata di rumah gak pernah dipuji. Oh, kamu saya jelek kok. Bagus itu sama aku jelek. Walah, anak ini tuh gak punya gambar diri yang bagus. Udah saya peluk, saya ajak ngobrol. Nah, kalau kamu itu masterpiece-nya Tuhan. Masterpiece itu apa tuh? Masterpiece itu karya terbaiknya Tuhan. Itu adalah karya terbesar dalam hidupku. Ikolah anugerah terindah. Ada macam-macam. Akhirnya dia luluh. Ya, juga apa mama bilang itu? Kalau mama bilang, saya tidak bisa rubah mamanya. Saya tidak bisa rubah mamanya, bukan ayah saya di rumah. Saya tidak bisa rubah mamanya. Kebiasaannya untuk selalu membandingkan, menjelekkan. Yang bisa saya dampingi anak saya, anak dari bapak ibu yang dititipkan kepada kami. Saya ngomong, kalau mama bilang, kalau mama bilang itu gak apa-apa mah, puji Tuhan. Tapi aku punya nilai yang lain, gitu loh. Karena segala sesuatu tergantung dari respon kita. Kita mau respon sakit hati atau kita mau respon sukacita. Akhirnya dia paham. Gue kalau pernah juga sih suatu saat dia bilang, berantem, aku berantem sama mama. Lah kenapa? Loh, aku kan lagi PNS ceritanya, jadi lagi mudah tersinggung. Apa ngomong gitu lagi? Saya ngomong, apa kan beli aja nih ngomong apa? Iya, aku sadar terus aku ngomong gitu. Ya aku itu masterpiece-nya Tuhan, aku istimewa, aku punya masa depan. Saya ajari dan mengafirmasi dirinya sendiri, kami istimewa. Nah itu Bapak Ibu, kalau memang punya anak-anak yang tidak maksimal dinilai, arahkan ke minat bakat, maka nggak main-main. Pak Dwi siswa kita menyiapkan 21 ekstrakurikuler itu harapannya yang nilainya pas-pasan. Kita bisa life skill-nya yang kita tingkatkan. Saya tambah sinematografi Bapak Ibu, sinematografi, coding, kemudian juga ada life skill yang lain. Jadi putra-putri Bapak Ibu ini kan usia masa perkembangan. Pernah lihat putra-putri Bapak Ibu di kamar jadi makanya menjebak anak ini mau apa ya, kok kayak caci kok ini gini-gini, ternyata dia TikTok, ya kan gaya-gaya. Gak apa-apa Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu larang, malah dia lakukan yang lain, dia tuh untuk ember, untuk ada perkusi juga di sini. Kita kasih, kita salurkan Bapak Ibu, gak apa-apa. Mungkin dikasih,
ngomong sendiri. Ada lagi, halo selamat siang, aku ini loh, nggak apa-apa Bapak Ibu, kasih aja Pak. Oh berarti dia bakatnya di situ. Kasih tahu kami asah Bapak Ibu, nanti akan kembalikan itu sudah pintar sama Bapak Ibu. Ada sinematografi, di dalamnya ada bagaimana diajari untuk apa sih kita buat TikTok yang berkualitas. Oh kamu bakatnya apa? Bikin TikTok, nggak apa-apa. Kita kasih tema nak, supaya jadi viral itu harus ada konten pendidikannya nak, hanya negatif saja. Ada konten pendidikan, kita ajari dia berkonsep, kita kasih ajaran, kita kasih tahu bagaimana dia menjaga performanya, bagaimana dia harus berdiri. Ada, saya juga pernah punya anak teater, karena saya juga ngajar kelas teater. Awal-awal dia begini, ayo introduce yourself, introduce perkenalan satu-satu, one by one. Selamat siang teman-teman ini lagi sholat deh. Gak berani dia temannya. Selamat pagi teman-teman gitu. Nah temannya di mana? Di depan. Ya temannya mau lihat ini. Gak apa-apa namanya juga baru kenalan. Ya apa? Refleksi saya. Catatan si A masih menunggu kemudian. Gak boleh dipaksa. Itu salah Pak. Ayo tegakkan kepala. Dulu saya begitu. Dulu saya keras. Pak Bima tahu itu. Dulu saya keras. Tapi begitu saya baca bukunya Ki Hajar Dewantara, saya baca PNN, saya baca buku-buku. Wah, udah salah nih saya. Nah, ya nggak apa-apa, 30 derajat. Besok sudah 45 derajat ya. Besok sudah 90 derajat ya, sudah berani begini. Sudah bisa. Yang pertama, selamat pagi teman-teman. Aku nanti dihitung-nya itu temennya ngitung. Bukannya udah 96 loh, ya sempat-sempat mengitung temanmu yuk. Nah, hari sudah lancar. Gak apa-apa Bapak Ibu. Saya punya anak murid ya Pak, namanya Joel itu ya. Jadi penyiar. Dia berapa hari penyiar di sekolah? Jadi penyiar buat. Kapan hari main ke rumah saya pamer. Bu, tahu nggak? Saya sekarang MC sudah dibayar loh. Wah, puji Tuhan. Berapa bayaranmu sekarang? Oh, jadi udah kamu jadi MC bayar ya sekarang. Oh, enggak, dia kan guru saya. Dia cuma bercanda begitu. Jadi dia sekarang sudah jadi penyiar. Dulu nggak bisa mengatur pernafasan, ngomongnya terbata-bata, sekarang bisa ngomong, bisa menatap dengan percaya diri. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang para hadirin, sudah bisa ngomong, nafasnya sudah tidak tersengal-sengal. Tadi bisa di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu arahkan ambil ekstrakurikuler. Ini ekstra sudah anak-anak sudah nulis. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau mengarahkan ada ruang diskusi di rumah nanti dengan Bapak Ibu, misalnya apa saja nak? Kamu masukin saja taekwondo. Saya sarankan anak-anak yang memang punya kelebihan bergerak, masukkan ke basket, taekwondo atau futsal Bapak Ibu. Volley, daripada ini volley lagi naik daun. Indonesia besok akan mewakili ke tingkat kejuaraan selanjutnya karena kemarin menang di Liga Volley. Saya juga suka volley soalnya Bapak Ibu. Karena suami saya atlet volley, jadi saya tahu volley. Itu Bapak Ibu, monggo silahkan. Anak-anak nggak harus disetorkan juga terus dengan pelajaran. Pelajaran penting, teori itu penting, kecerdasan penting. Tetapi harus diimbangi juga dengan life skill-nya. Karena ini nanti yang penting buat dia sanggup hidup dia nanti, sanggup dia bekerja nanti. Cerdas secara soft skill, dia juga life skill-nya matang, bisa. Akademik dan yang banget mengembangkan riset dan development. Nah riset kami kemarin juara 3 tingkat nasional itu. Rencana ini saya akan berjejaring dengan kedokteran UNS Bapak Ibu. Saya sedang membangun mitra dengan UNS dan Departemen UNS untuk meneliti kembali hasil riset anak kita yang biopestisida serai. Jadi kita mencari satu biopestisida yang tanpa kimia, ramah lingkungan. Itu kita akan terus kembangkan. Saya juga sedang mengembangkan ekonomi kreatif minyak jelantah yang kita nanti setelah Agustus akan segera dieksekusi. Jadi anak-anak juga akan kita ajari riset. Sebetulnya ini juga sudah kita punya ide tentang mitigasi. Bagaimana anak-anak yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata, tapi ketika dia ada bencana itu dia bisa tahu itu caranya bagaimana. Ini sebenarnya sedang akan mengembangkan mesin-mesin seperti itu, tapi ya ini masih sangat in-view Bapak Ibu. Itu baru kita akan terus kembangkan riset bersama anak-anak. Ada intervensi penguasaan bahasa Inggris dan keterampilan public speaking yang tadi ya. Kemarin saya wawancara, ada 2 pelamar. Tetap namanya public speaking itu penting. Bagaimana cara kita ngomong di depan orang itu sangat menentukan ya. Karena kita jadi mungkin belakangnya itu mungkin juga tidak terlalu menguasai sekali, tapi juga ada tipe-tipe orang atau pemimpin perusahaan itu yang senang. Dan dia punya karyawan yang public speakingnya bagus, apalagi dia di
Bapak Ibu, saya kira mungkin saya cukup. Selebihnya saya akan ke Pak Dwi. Ini adalah kegiatan aplikasi program kita. Nah, leadership, entrepreneurship, kemudian public speaking itu nanti dikemas di sini. Ada latihan dasar kepemimpinan dan OSIS serta dewan penggalang. Ini pilihan, tidak semua bisa masuk di sini. Puji Tuhan kalau nanti putra putri Bapak Ibu ada interaksi masuk di sini, saya mohon dukungannya diizinkan. Karena mungkin ketika pembentukan akan lihat di sekolah. Di situ kita akan bekali kepemimpinannya, kedisiplinannya, PBB-nya, entrepreneurship-nya ada di sini. Ini tidak semua bisa masuk ya Bapak Ibu. Kemudian ada kewirausahaan, bahasa ekonomi kreatif. Nah, saya berharap ini nanti bermitra dengan komite bisa menjadi panitia membantu kami untuk kewirausahaannya. Termasuk kantin Bapak Ibu. Kami masih ada satu surat kantin yang kami ingin berikan kepada orang tua yang memang membutuhkan Bapak Ibu. Kalau tidak membutuhkan, mohon maaf kami tolak. Jadi memang saya minta kepada yayasan karena sekarang semua urusan keuangan kantin itu terpusat ke yayasan Bapak Ibu. Kami tidak mengelola keuangan sama sekali, jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau bayar itu wah di sekolahnya baginya oke, nggak ada bati Bapak Ibu. Kami itu bekerja dengan tulus, semuanya naiknya ke pengurus, ke yayasan, karena yayasan nggak mengatur regulasinya, termasuk kantin. Tahun ini kita akan coba lihat ya beberapa anak kita yang memang mohon maaf Bapak Ibu rezeki berkat nggak boleh dikirain. Ada memang dari para orang tua itu beberapa yang memang kesulitan Bapak Ibu, dan kita bantu. Memang benar-benar kesulitan. Kita coba lepas rumahnya, kita tahu kondisinya memang ini perlu dibantu. Nah pada anak-anak yang seperti ini kita punya kegiatan-kegiatan sosial, dana kasih dan sebagainya seperti itu yang kita bantu. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih bisa dan tidak masuk pada kriteria mohon maaf tidak bisa. Jadi sudah jelas di Bapak Ibu aturan regulasinya untuk kita bisa bantu anak-anak yang memang membutuhkan dana kasih. Saya kira cukup Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata saya kurang berkenan. Lebihnya nanti kita bisa berdiskusi. Masih jam 9 sampai jam 9 kan ini. Masih ada 15 menit, saya berharap sebelum jam 9 kita sudah selesai. Maka saya langsung saja serahkan kepada Pak Dwi Siswaan, adalah yang mungkin bisa disosialisasikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati. Nih, sekarang lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Dokter reguler ini yang pertama dari bidang kesiswaan tadi sudah disampaikan cukup banyak ini Bapak Ibu sekalian dari Ibu Kepala Sekolah. Saya hanya menambahkan saja beberapa yang memang perlu penekanan. Untuk yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu kemarin bersamanya karena sudah kita lewati 1 tahun dalam kegiatan ekstra. Hanya memang kami ada kekurangan. Kami mohon maaf ada beberapa jenis kegiatan ekstra yang kemarin itu apabila libur itu pemberitahuannya mendadak. Itu kami sadari. Dan kami sadar betul karena ini memang keadaannya demikian Bapak Ibu. Jadi kami itu mencari pembimbing pelatih ekstra yang kami usahakan itu yang terbaik. Misalnya kemarin yang saya izin itu adalah PBB. PBB itu Pak Rajin itu adalah pelatih paskibra. Beliau itu tingkat kota. Nah karena kesibukannya ternyata beliau itu sering melatih dipakai di mana-mana, workshop dan lain sebagainya. Sehingga kalau beliau memberitahu itu dadakan. Sehingga mohon maaf kemarin kurang 2 jam, 3 jam begitu lalu kami infokan. Itu kami memahami daripada nanti 30 menit pun ya, jadi itu tak maaf dulu. Itu terus kemudian taekwondo juga demikian Bapak Ibu. Itu. Tapi kemarin kami sudah ada kesepakatan tadi dengan satu masjid itu kalau seandainya tidak bisa datang minta tolong digantikan oleh pelatih yang lain. Kemarin sudah itu ada satu Rosa apa Rosi ya, Rosi itu. Jadi yang penting pokoknya tetap jalan sama-sama pelatih karena kan kita melayani anak-anak. Nanti saya pikirannya melibatkan sepihak atau bagaimana. Nah ini kan nanti kami yang disalahkan. Nah untuk tahun ini Bapak Ibu, nanti kita upayakan di bulan Agustus ekstra itu bisa berjalan. Tadi sudah disampaikan 21 jenis ekstra itu ada yang harus seleksi. Jadi untuk apa itu? Untuk pembimbingan novel, novel matematika, bahasa Indonesia, IPS, bahasa Inggris ya, itu harus seleksi Bapak Ibu. Kalau seandainya mendaftar nanti diseleksi dan belum atur, mohon maaf, nanti bisa pilih kegiatan kita yang lain. Terus kemudian untuk jenis-jenis tertentu ada minimalnya Bapak Ibu.
kemarin untuk voli itu yang mendaftar baru 2 Bu Dewi. Jadi padahal pemain bola voli itu kan harus 6 ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nanti dari batas waktu yang kami tentukan anak-anak tidak ada yang masuk ke situ, ya nanti saya minta untuk bisa dialihkan itu. Atau kalau ada yang kelebihan di kemarin yang paling banyak itu basket dan futsal itu paling banyak. Nah itu nanti kalau seandainya itu berkenan, nanti anak-anak akan kami minta untuk masuk ke yang masih kosong. Misalnya yang basket kemarin hampir 40 atau 50. Nah itu kalau sekali ekstra dengan banyaknya anak sekian itu kan tadi jadi tidak efektif nih Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi untuk kegiatan ekstra itu yang perlu kami sampaikan. Terus kemudian masalah ini ketertiban nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau seandainya putra putri Bapak Ibu itu datang ke sekolah terlambat. Kan faktornya banyak ini, karena si anak sendiri atau karena faktor jalan yang macet, karena memang Kota Solo sedang kebenaran, dan juga mungkin faktor dari orang tua, karena anak sendiri mohon maaf pernah cerita kepada saya kenapa terlambat, lalu bu mama mandi lama atau bu papa mandi, biasanya ya oh iya gitu. Tetapi tetap kami catat Bapak Ibu sekalian, jadi kami catat kalau sudah lebih dari 3 kali mohon maaf kami undang orang tua bapak atau ibu bisa datang ke sekolah. Tujuannya bukan untuk menang-menangan atau memarahi, tetapi kami mencoba untuk mengajak bapak ibu untuk mencari jalan keluar. Jadi supaya anak itu tidak terlambat bagaimana. Nah, kalaupun orang tua misalnya sudah, wah Pak saya sudah anak saya itu walau dikandani, sampai sekolah sampai terlambat terus, itu ada Bapak Ibu mulai. Nah, kami yang bingung ini bagaimana anak-anak ini sudah dinasehati, orang tua sudah dipanggil, ya biasanya saya kasih kerja sosial itu, paling hanya nyapu ruangan kelas begitu, atau mungkin menyirami tanaman, atau mengambil daun, tidak fisik ya Bapak Ibu. Itu saja ya belum Bapak Ibu, sampai mau lulus itu baru bertobat dengan Bapak Ibu anaknya. Saya disuruh berangkat untuk kelas lulus begitu. Terlambatnya banyak sekali. Itu hampir 20 kali Bapak Ibu. Ini kan berarti kan saya harus itu tadi memikirkan bagaimana supaya ada kesadaran anak-anak supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Jadi untuk masalah-masalah yang lain Bapak Ibu kalau ada kejadian apapun tolong segera saja disampaikan Bapak Ibu. Karena kami kerjanya kan dasarnya kan tadi kalau ada laporan ya kan kami kan nggak bisa mengawasi sebanyak itu. Meskipun kalau pas istirahat saya kadang-kala beserta guru piket itu nunggu di lapangan Bapak Ibu, kadang-kala ya, tidak setiap hari ini kami yang kesimpulan. Karena memang keterbatasan kami mungkin terjadi sesuatu, tolong disampaikan segera saja. Kalau ada apa-apa kami usahakan bisa Bapak Ibu bisa kita atasi bersama, makanya supaya tidak ada masalah. Itu. Jadi dari bidang kesiswaan yang perlu kami sampaikan itu. Terus kemudian satu lagi yang terakhir adalah di tahun ini nanti kami akan munculkan buku saku, buku ribet nih Bapak Ibu. Ini isinya memang ketentuan aturan-aturan hubungannya dengan siswa. Itu. Jadi kalau terlambat apapun dan lain sebagainya kami atur di sini. Kenapa kami membuat ini? Karena ini adalah merupakan penjabaran dari bahwa negara kita itu kan adalah hukum Bapak Ibu. Pasal 1 ayat pasal 1 ayat 3 UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi kami atur tujuannya apa? Kalau ada benturan, ada perbedaan dan masalah, ini sudah ada ketentuan aturan yang mengatur di dalamnya. Itu sehingga kami melengkapnya ingat. Ini nanti setiap anak kami berikan penghargaan penghargaan nilai karakter. Kami berikan 100 Bapak Ibu, 100 sempurna. Jadi saya pikir anak-anak semuanya dewasa dalam keadaan baik, sama seperti Tuhan menciptakan dunia seisinya dalam keadaan baik. Lah nanti Bapak Ibu, poin itu atau ribet itu akan berkurang ketika putra-putri Bapak Ibu itu melakukan itu tadi. Jadi ada yang akan terlambat atau melakukan apa, kaos kakinya keliru dan lain sebagainya. Itu nanti akan mengurangi. Tetapi saya juga akan memberikan penghargaan kepada putra-putri Bapak Ibu yang istilahnya itu melakukan kebaikan. Nanti akan kami tambah ya, berjenjang, ada yang 5, 10, 15 bahkan sampai 20 gitu. Tetapi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti Bapak itu
poin karakter yang saya berikan itu 100 itu tidak akan habis ya. Dalam setahun itu tidak akan habis kalau Bapak Ibu tetap putrinya itu tetap melaksanakan apa yang menjadi ketentuan sekolah. Tetapi yang penting Bapak Ibu jangan dijadikan sebagai beban itu. Yang penting kita masing-masing niatnya adalah ingin memberikan yang terbaik bagi putra putri kita sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Baik, terima kasih Pak di bawah. Bu Sisa mohon izin untuk nge-zoom Bapak Ibu karena ini ada zoom dengan Ibu Brand persiapan AMDK bulan September. Jadi beliau izin untuk mendahului keluar dulu. Bapak Ibu, tentu membentuk anak tadi supaya implementasi kurikulum merdeka itu adalah penilaian holistik ya. Penilaian holistik bukan hanya formatif, bukan hanya soft skill, life skill, tapi juga holistik. Holistik itu termasuk anak-anak diajari bagaimana dia menghargai sistem, ya, menghargai sebuah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu aturan, ya. Kita ajari anak-anak juga sistem, termasuk cara menyelesaikan masalah. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu bersama-sama mengajari anak kita untuk menjadi pribadi yang taat pada aturan, taat pada hukum dan sistem. Karena ini penting ya. Kita ini adalah satu lembaga yang Tuhan buat sebagai sistem pertama keluarga, lembaga keluarga. Nah, maka ada aturan buku saku karakterku Bapak Ibu. Bisa habis Pak Dwi, tadi Pak Dwi belum sentuh. Itu bisa langsung habis 100 poin. Kalau sudah 100 poin, mohon maaf, terpaksa putra putri Bapak Ibu kami kembalikan. Artinya apa Bu? Ya dikeluarkan dari sekolah. Kalau dia sudah mencapai poin 100 dan tidak bisa dibenahi lagi, tidak bisa diapa-apain lagi. Pada kasus apa itu? Satu, kasus narkoba, pelecehan seksual sampai pada pemerkosaan. Kemudian aksi pornografi itu tidak ditoleransi oleh sekolah. Anarkis itu misalnya dan Tuhan Yesus yang minta. Misalnya seperti membunuh, nah itu tidak bisa. Karena kayak kemarin saya sebut, nggak usah sebutkan sekolahnya, satu anak pada ini asrama membunuh temannya sendiri. Ada ya Bapak Ibu di berita ya, viral itu beberapa tahun kemarin. Itu tidak ditoleransi, 100 karakter tetap keluar. Itu jadi Bapak Ibu kita harus samakan persepsi dulu. Tetapi untuk hal-hal yang kecil, ingat Bapak Ibu ini tadi ribet, ya buku ribet, bukan buku punishment, ini buku ribet. Artinya nanti kalau anak, waduh, mungkin pulang malam, nangis misalnya, kenapa? Aku tadi lupa atau Bapak aku nggak tahu bawa, Bapak nggak ngingetin loh bukunya Mary, aku kan kena 2, karakter itu hilang 2. Ya sudah, nanti dikembali. Nggak apa-apa, hilang 2. Ada ribet itu bisa kembali 2-nya dengan melakukan namanya praktek kebaikan. Wah, masa sekolah bisa ngamati itu? Bisa, kan ada datanya. Itu by data Bapak Ibu. Ada sistem di kesiswaan, ada satu sistem tentang buku ini. Jadi Pak itu tiap hari memasukkan ke sistem, nanti terdeteksi, ada rekam jejaknya. Jadi misalnya, ini mohon maaf Mama ini saya kasih contoh tanggal ya, karena saya sama Mama ini kenal. Tanggal misalnya, lupa pakai kaos kakinya keliru, karakternya kalau 2. Tapi besoknya kita lihat kamera, ya sampah, kok ada sampah ya, terus dia turun sampah, dia masukkan, kita lihat kok baik anak ini. Kita akan kasih reward. Bisa rewardnya itu bintang 5, bisa bintang 4, poinnya kembali, karakternya dia kembali. Gitu. Jadi kita melihat anak secara utuh, ya bukan hanya kita lihat kesalahannya saja, tapi apa yang dia bisa lakukan untuk kebaikan teman-temannya dan sekolah. Itu dia Bapak Ibu. Jadi saya berharap buku karakter tidak menjadi beban, tapi menjadi motivasi bagi anak-anak praktek baik. Bu Dewi, kalau itu ada buku karakter, apakah yang bisa mempertahankan sampai 100 poin tidak? Kalau sama sekali nanti dapat hadiah nggak bersuara, dapatnya reward bintang. Ya, ini nggak reward bintang lalu ya, karena sebelum bintang lalu sebenarnya kita sudah punya namanya penghargaan bintang ya Pak ya. Jadi anak-anak nanti punya pin bintang Bapak Ibu. Wah, karakterku masih 100 dapat bintang, pin bintang. Kalau dia selama 3 tahun bisa mempertahankan 100 bintangnya berarti 3. Bintangnya kelas 7 dia bertahan, bintang kelas 2, bintang kelas 8, bintang kelas 9. Jadi mulai dari tahun ini, jadi kalau nanti Bapak Ibu putranya 100 terus, baik, berarti nanti kalau sampai kelas 9 2 bintang, dia akan lulus dengan membawa 2 bintang. Pasti itu sudah kebanggaan ya, orang tua ya bangga.
ternyata kosong kerja, anakku ya ada hasilnya. Anaknya baik karakternya, prestasinya ya baik. Nah Bapak Ibu tadi juga sudah jelaskan, puji Tuhan, yang terbaru memang kita yang terbaik ya. Setelah kegiatan tingkat provinsi, sebetulnya kita juga punya medali emas Bapak Ibu. Kita punya medali emas untuk usaha IPA ya Pak. Olimpiade tingkat nasional, Olimpiade emas IPA, matematika, dan perembunya IPS. Betul, perembu apa ya? Perembu ya? Ya, perembu. Dan itu bukan hanya satu anak saja Bapak Ibu. Ada beberapa anak kita juga dapat perak dan perembu. Yang dapat emas 2, IPA dan matematika. Lalu minta tepuk tangannya buat anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, itu Olimpiade Sains. Saya berharap nanti Bapak Ibu juga dipus. Jadi Bapak Ibu yang memang grup saya ini keluarga semua pintar. Saya anak saya di sini itu bukan hanya dapat rescue saja Bu, akademiknya ya kuat. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kami terus bertanggung jawab pada kebutuhan akademik juga. Jadi akademik juga penting. Karena sekarang kita masuk sekolah saja juga masih dilihat nilai itu juga masih penting. Sama-sama seimbang. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah jam 9 kurang. Berapa menit? Kita tetap disiplin ini Bang. 1 menit. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu ruang diskusi ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, terima kasih. Ada satu Pak. Ini, monggo Bapak. Sebutkan namanya ya Pak, sekalian kenalan. Karena saya tidak mengajar jadi mungkin tidak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nama saya Agus. Agus. Iya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama mungkin mengenai dengan ekstrakurikuler tadi. Oh ya. Itu apakah ada batas untuk tiap siswa itu berapa banyak? Karena itu terus kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa di bulan September akan ada AMBK ya Bu ya? Iya. AMBK itu secara acak katanya. Iya. Itu nanti ke seluruh siswa kelas 8 akan ikutin itu atau hanya beberapa orang saja? Iya. Baik. Terima kasih. Ya. Oh, 2 pertanyaan saja. Baik. Baik, saya jawab ya Pak. Tadi mohon maaf tadi Pak Bid dan saya juga kesisal tidak menyampaikan. Tapi sebenarnya di situ sudah ada ya, di biru itu sudah ada. Jadi ekstra wajibnya adalah pramuka. Tadi ekstra yang seleksi sudah disebutkan Pak Dwi. Ekstra pilihannya masih ada 2. Jadi totalnya 3. Ini sebetulnya juga mengakomodir masukan dari para orang tua. Bu, anak saya daripada di rumah mending sekolahan, pantauannya lebih jelas. Jadi tidak apa-apa Bu, anak saya ekstranya semua Senin sampai Jumat semua ekstra malahan. Wah, Ibu jadi pindah ke tanggung jawab di sekolahan ini ya itu memang tugas kami. Ya Bu, maka kita tambahin 1 menjadi 2 pilihannya. 1 wajib pramuka di hari Jumat, yang 2 boleh milih dari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis, monggo silahkan ya Pak Agus ya. Boleh milih apapun ya, Senin sampai Kamis. Bu, misalnya dalam perjalanan nanti anak saya ternyata nggak mau, wah baru wis lebu kok kecewa misalnya, bagaimana? Biasanya Pak dia akan mengamati dulu. Biasanya dia mencari Pak Dwi, Pak aku tidak ekstra, lain-lain ya. Pak tidak ekstra, Pak begitu biasanya. Nanti Pak Dwi akan mengamati dulu, mempelajari kasusnya apa kalau dia mau pindah. Gurunya yang direfleksi atau muridnya yang direfleksi. Baru nanti kita jawab. Kalau memang masih bisa diberikan solusi, dia tetap bisa bertahan di situ ya kita tentu realistis ya. Kalau memang anak nggak nyaman sekali ya kita akan pindahkan. Tapi harus refleksi dulu. Ada proses refleksinya harus baik data maupun pengamatan. Itu Pak Agus. Kemudian untuk AMBK, semua akan AMBK. Semua kelas 8 akan terkena AMBK. Hanya yang untuk Kemendikbudristek diambil 45 dan 5 saja. Sisanya bagaimana Bu? Tetap AMBK, tetapi yang diadakan oleh EduBrand serentak di sekolah negeri dan swasta. Hasilnya tetap bisa terukur. Tetapi yang dipakai untuk representasi dari sekolah itu hanya 45 anak. Itu yang menentukan rapor sekolah pendidikan kita. Kita sudah keluar 2 rapor Pak Agus. Rapor yang pertama kemarin, ini rapor kedua sudah keluar. Puji Tuhan Bapak Ibu, rapor kita memang beberapa ada yang turun. Turunnya tidak signifikan. 1 turun ada di literasi. Jadi kemarin sebetulnya saya bisa buka ya, tapi kalau jaringan literasinya tidak terlalu kuat nanti ada error, saya sampaikan aja. Turunnya 0,2% Bapak Ibu untuk literasi. Jadi anak-anak angkatan sekarang dengan anak angkatan kemarin lebih senang yang kemarin untuk membacanya.
gitu. Jadi ini kita literasinya turun. Tapi untuk semuanya terutama numerasi. Jadi angkatan ini logik anak-anaknya yang jalan naik 0,34 untuk numerasinya. Ini keberhasilan guru matematikanya juga ya. Tadi dia bukan hanya numerasi itu kan yang bicara matematika. Jadi literasi itu juga bukan harus bahasa Indonesia. Jadi kita nggak bisa mikir oh literasi berarti bahasa Indonesia elek karena turun enggak Bapak Ibu. Karena yang dimaksud literasi itu adalah semua masyarakat itu harus belajar, membaca. Nah lalu kemarin ya Pak Dwi kita sudah rapat ya untuk kita namanya merefleksikan hasil rapat pendidikan kami Pak. Bapak Ibu saya sampaikan Bapak Ibu, rapat kita kebetulan puji Tuhan kita nggak ada perundungan, nggak ada bullying. Survei lingkungan sekolah kita sangat bagus Bapak Ibu. Itu ada warnanya, ada indeksnya, ada angkanya. Bapak Ibu kalau mau lihat boleh. Ya kita terbuka karena memang rapat pendidikan itu harus didiskusikan juga dengan orang tua supaya orang tua itu yakin. Kalau kita Bapak Ibu jangan hanya percaya dengan apa yang saya katakan. Bapak Ibu juga perlu membuktikan by data. Jadi kok ngomongin kok ketenangan ya, kok ketenangan sih boleh lihat data kami. Buka rapat pendidikan kami, survei kami bagus Bapak Ibu. Dan sekolah ini memang sekolah dengan nilai rapot yang bagus. Ya, apakah ada nggak bagus buku merah-merah? Banyak. Maka perlu namanya intervensi. Dari rapat pendidikan itu ada hasilnya Pak. Ada intervensi, ada bagus, sangat bagus, mahir. Jadi ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Ada sekolah-sekolah yang perlu diintervensi. Ya ada sekolah-sekolah masih ada perundungan. Kenapa itu kita nggak bisa bohong, nggak bisa rekayasa loh Bapak Ibu. Makanya kenapa kami di Putristek itu acak 45 anak itu. Kalau nanti putra-putri Bapak Ibu sudah terpilih ya Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu itu akan merepresentasikan sekolah ini. Dan sisanya juga di ANBK tapi oleh EduBrain bersama-sama negeri dan swasta ada ANBK untuk anak yang tidak terpilih di Batu tetap. Untuk apa kebutuhan itu? Kok tidak dilakukan Bu? Yang lainnya ya memang dilakukan supaya kita juga tahu apakah sekolah kita ini berada di tahap apa. Karena itu Bapak Ibu bentuknya ANBK itu bentuknya adalah soal-soal pemahaman. Tentang semua ada survei lingkungan belajar, ada tentang memandang Indonesia, memandang Pancasila, tentang macam-macam Bapak Ibu, tentang literasi, tentang numerasi, itu semua. Apa satunya survei lingkungan belajar itu? Ada beberapa komponen yang dinilai di situ. Dan itu nggak direkayasa. Kita nggak bisa maksa anak kita. Nah, bagus aja nak kan nggak bisa. Karena di situ sudah ada pilihan jawabannya yang sesuai dengan yang mereka mau. Nggak bisa kita rekayasa. Negeri kemarin Bu Dinas Kepala Dinas Budian itu agak bukani ya, bahasa Jawanya bukani itu memarahi beberapa sekolah. Kepala sekolah kita, kan kami ada kumpulan kepala sekolah negeri swasta. Beliau ngendikan ini, tolong ya kepala sekolah, oh ya survei lingkungan belajar itu, oh ya leadership kepemimpinan kepala sekolah juga dinilai. Nah salah satunya ada yang nilai kepemimpinan sekolah itu kebangetan kok ya perlu intervensi. Jadi kepala sekolah itu pernah tahu ngomong, visi-misi, itu ada yang dibukani, nggak nyebut nama SMP mana nggak disebutkan. Jadi sekolah-sekolah pun dinilai. Maka kenapa tadi saya bagikan visi-misi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga tahu, anak-anak juga harus tahu. Karena di survei itu Pak Agus juga disebutkan nanti apakah ada sosialisasi visi-misi sekolah itu, anak harus jawab. Kemudian apakah di lingkungan sekolahmu aman? Aman itu dalam arti fisiknya, lingkungannya, ramah anaknya. Bapak Ibu kita puji Tuhan ya. Tahun kemarin kalau nggak salah saya cerita nggak ya, saya nangis tentang lantai hijau. Bapak Ibu kalau yang hujan pernah ngamati jemput banjir ya. Saya nangis sama Tuhan. Sampai saya nggak berani masang plat sekolah ramah anak saya ngomong sama Pak Dwi. Oh jadi pasang sekolah ramah anak. Ini judul ramah hujan itu banjir. Lantai hijau kita benar ya Bapak Ibu. Sudah ada yang mengamati ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya benar-benar modalnya cuma lutut. Saya nangis sama Tuhan. Saya nangisnya yayasan jelas gak ada anggaran karena itu banyak. Pernah dihitung-hitung itu 45 juta. Wah, tapi di desa 45 juta tolonglah. Puji Tuhan loh, IKAWINA, Ikatan Alumni Widya Wacana, membiayai dandanannya itu. Sekarang nggak terocong, nggak banjir. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah aman. Ramah anak bagus. Sekarang yang nggak ramah adalah pojok. Sedang kita dandani. Ini sampai sini nanti yang bagian ujung sini itu dimakan ayam Bapak Ibu. Yang paling parah memang lokasi itu dulu, nanti yang paling parah nanti pojok sana. Makanya yang pojok tidak kita pakai aktivitas banyak supaya jangan terjadi apa-apa nanti takutnya gitu. Jadi ini sampai sana itu habisnya 100 juta Bapak Ibu. Uangnya siapa? Modalnya lutut lagi, berdoa lagi Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ini sudah di cover oleh pengurus.
dan juga ada donatur yang membantu. Apakah kita tahu bentuk uangnya? Tidak tahu, karena mereka langsung berurusan dengan pembangunannya. Mohon doanya di Bapak Ibu supaya kita mengganti berjaringan atasnya segala safety, anak bisa masuk kelas sesuai dengan kira 7C ini nggak dapat AC, soalnya masih di pojok sana, kelas baru itu padahal masih di ruang IPS kami yang belum ber-AC. Kasihan juga sebetulnya. Kita belum bisa pindahkan ke ruang ini karena sampai besok pagi saya masih harus mengundang para orang tua. Itu Pak Agus, apakah sudah bisa menjawab? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mama Jojo, monggo silakan. Mama Jojo. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit melanjutkan tentang ekstrakurikuler tadi sebagai pengalaman tahun kemarin. Iya. Kemarin itu sebenarnya Jojo kan mau masuk studi ke Apple. Ya. Kalau nggak salah ini Jojo sekarang ambil kilo ya? Iya. Nah itu ternyata dia kan saya itu kan berdua. Jadi dia ngambil paskibraka karena wajib sama studi Apple. Cuma kemarin kendalanya satu semester dia harus nganggur. Ya, jadi mungkin untuk ke depan ini bisa seleksinya lebih. Ini yang studi klub bahasa Inggris atau yang apel? Matematika dia. Oh, matematika studi klub. Nah, jadi kemarin dia agak sedikit ini karena hanya satu semester itu juga pas semester kedua tidak maksimal ya pertemuannya. Padahal dia sudah sangat berminat. Mungkin untuk ke depan tidak terjadi lagi keterlambatan seperti itu. Kedua, ini Bu yang tadi di depan yang rencana kalian kegiatan itu untuk kegiatan kemah itu untuk kelas berapa dulu? Iya. Nah, dan terakhir ini mengingatkan aja tahun kemarin pada pertemuan seperti ini Bu Dewi pernah menyampaikan yang ada usul bahwa untuk anak-anak yang berprestasi akan diberikan beasiswa. Nah, mungkin kami mengingatkan itu apakah rencana itu bisa terrealisasi atau bagaimana? Iya. Iya. Terima kasih Bu di reminder ya. Janji ada tentang. Di reminder. Ada Bu. Cuma eksekusinya belum nyampe turun ke bawah. Ya. Karena itu kan baru tahun kemarin kita ajukan ke atas berproses. Tentu pengurus dan kantor direktorat proses usulan itu seperti apa bentuknya, berapa nominalnya, butuh pembicaraan yang panjang. Nah kebetulan ada suksesi lagi Bapak Ibu. Suksesi kepemimpinan di tubuh pengurus pembina pengawas kami. Tahun ini ada tahun kemarin di tahun 2003 kemarin ada suksesi kepemimpinan sehingga itu tentu terhenti Bu karena harus menunggu pada kepengurusan yang baru. Direktorat pun berganti direktur pelaksana kami. Kemarin ada Bu Frisil, Bachelor Science, Master Pendidikan. Sekarang ganti Rispek Bu Patricia, 2 tahun dia di Hong Kong. Sekarang pulang ke Indonesia ingin mengabdikan pendidikan di sini. Kebetulan yayasan mempercayakan beliau menjadi direktur yang baru. Kapan-kapan nanti kita kenalan dengan Rispek Bapak Ibu. Mungkin kalau nggak bisa kenalan secara offset, kita akan kenalan secara podcast ya. Karena 8,5 juta dari Adiata itu salah satunya selain pengembangan tadi karya-karya ilmiah, perizinan dan sebagainya, juga akan kita pakai untuk membuat studio podcast. Untuk beasiswa sudah dalam pembicaraan, kita tinggal tunggu nominalnya Bu. Untuk bentuknya akan disubsidikan dalam bentuk SPP atau dalam bentuk uang kegiatan atau dalam bentuk apa. Nanti tentu akan kita beritahu kepada anak-anak saja yang mendaftar. Karena untuk menentukan beasiswa itu ternyata dari yayasan juga butuh kriteria. Ya ada indikatornya, contoh nilai nggak boleh turun, ada standarisasi, gitu ya Ibu. Nanti secara pribadi kita akan undang orang-orang yang akan kita proyeksikan untuk mendapat beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi, seperti itu. Ya kemarin Jojo juga mendapat 1 juta ya Bu, dipotong pajak Bu. Yang air itu, ini putranya dapat 1 juta loh Bapak Ibu. Kita berikan tanpa pengurangan ya Pak Dwi ya, jadi dipotong. Ya, apapun hak anak, kemarin juga menang LCC dapat 1 juta juga ya Pak. Kita sudah kembalikan kepada anak kita. Hak anak kita kembalikan kepada anak. Begitu Ibu, ya, nanti segera kami akan beritahu kalau sudah kami dapat kepastian nominal besarannya, mekanismenya seperti apa, penyalurannya seperti apa. Karena regulasinya masih dalam pertimbangan. Terima kasih Mama Jojo sudah di-reminder. Yang lain Bapak Ibu? Ya, sudah jawab. Iya, kegiatan kemah saya harus buka program saya Bu. Sebentar nanti saya buka programnya Ibu saya. Tapi ini harus di. Iya, kalau nggak salah kan 78 ya kemahnya. 78 itu.
Ya, tapi nanti kita lihat dulu Bu, sebentar ya, saya lihat program kerja saya. Mari, Mama. Saya Bu Reni, orang tua dari Kamelia, kelas 8A. Ini ada satu pertanyaan dan 3 usul. Yang satu ini Bu, dari saya lihat kalender akademik ini, memang di kelas 8 tetap tidak diadakan study tour lagi ya Bu? Kelas 8. Ya, Saat itu pertanyaan dulu, saya tulisan saya jawab. Ya, itu usul saya. Live in ini kan 3 hari 2 malam menelan dana kemarin menurut kalkulasinya 750.000. Bila diarahkan ke study tour, kira-kira impas atau tidak, atau memang layak atau tidak. Nah, yang kedua, berhubungan saya di program masuk untuk program khusus terkait di PIN Bu. Ini saya kerepotan sekali kalau pinnya itu nggak dilepas dari baju, kecuci di mesin cuci, untung anti pecah. Jadi alangkah baik itu dibentuk bordir aja, jadi terlekat seperti plakat-plakat yang lainnya seperti yang di merah putih atau pramuka, itu mungkin jauh lebih aman dan lebih murah. Untuk kriteria KKM Bu, kebetulan di kelas PK ini agak tinggi Bu, standarnya itu 80 baru dinyatakan lulus. Tuntas. Tuntas, maksudnya bila ada kuis atau PH penilaian harian atau ulangan, misalnya tidak mencapai, segera diremedi dalam waktu yang lebih cepat. Jangan dikumpul dulu setelah di final ternyata jauh di bawah KKM, itu tidak dapat. Istilahnya begitu. Iya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat kritis. Terima kasih Bu. Saya jawab untuk semuanya saja, bukan hanya Mama Reni. Yang pertama, kelas 8, Bapak Ibu sama seperti sebuah negara. Atau bandingkan dengan negara. Sama dengan sebuah yang lain. Kalau buat program kerja karena kami yayasan, tentu setiap bulan tertentu kita harus buat program kerja yang diajukan kepada pimpinan di atas kita. Itu dilakukan di bulan April, Bapak Ibu. April itu, ini September, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nanti bulan April kita harus buat lagi program kerja. Program kerja yang sekarang ini saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu ini sudah melalui proses di bulan April tahun 2022. Jadi program kerja itu sudah lama. Waktu itu saya membuat program kerja itu 2 Bapak Ibu. Ada live-in, ada studi tour untuk kelas 8. Studi tournya kemana? Anak-anak udah teriak-teriak, Ibu mau ke Bali, mau ke Bali. Ya wes, apa-apa ke Bali. Saya buatlah studi tour ke Bali, Kombo. Sosialisasinya dengan orang tua mana orang ya, karena ke Bali itu 1 juta lebih. Saya tetap buat, nggak salah deh 1 juta. Boleh minta sama 1,5 ya, Pak boleh minta sama dia bukan program saya aja. Minta tolong dia Pak. Nah, itu Bapak Ibu sama Livin, wah saya berdebat cukup panjang itu dengan pimpinan di atas saya. Ibu, ini pasca pandemi, jangan buat program yang ngeluarin uang banyak-banyak. Jadi Bapak Ibu, ini pilih salah satu, ke Bali atau Livin. Tentu karena sudah ada arahan jangan mengeluarkan anggaran terlalu banyak, kasihan orang tua. Karena waktu itu ketika kakak mati, tunggakan SPP cukup banyak. Mohon maaf saya harus buka data ya, ini saya nggak mau buka data tunggakan, tapi saya nggak sebut person-person ya. Ada tunggakan Bapak Ibu. Saya dimarahin, udah nggak usah ke Bali, 1,5 juta. Milih, bikin atau kalau ke Bali orang tua tidak berani protes. Kalau ada protes dari orang tua, 1 saja ada protes, berarti ibu saya anggap tidak bisa lulus ke Bali-nya. Waduh, lah menyamakan persepsi orang segini banyak kan susah. Saya nambah lagi, juga bisa begitu mau dalam voting demokrasi aja ada perimbangan suara, betul ya Bapak Ibu yang biasa di politik, mungkin ada yang di organisasi. Kalau itu sudah mencapai quorum, kalah suara ya yang tidak setuju harus ikut setuju yang di Bali misalnya begitu. Tapi Bapak Ibu ternyata kemarin memang tidak boleh ke Bali mengingat satu, keamanan Bu Reni pasca pandemi, dan yang ketiga adalah alasan keuangan. Maka kami memilih live-in untuk kelas 8 ini. Itu ya perjalanannya Bu Reni. 750 itu sudah sangat, kita hitung-hitung itu sudah sangat yang pas banget ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak mencari keuntungan bagi kami, tidak
tidak penting mencari keuntungan, karena kami sudah mendapat berkat dari Tuhan lewat gaji kami, meskipun orang oke gajinya di Widya Wacana. Tapi pekerjaan pendidikan di dunia Kristen itu adalah passion, pelayanan. Jadi 750 itu sudah meng-cover bis berangkat pulang. Bis itu yang mahal loh Bapak Ibu. Nah itu Ibu, jadi itu nanti bayar bisnya saja, kemarin kita tanya itu sudah 3 juta lebih. Coba bayangin, makan bulan itu mitos setengah punjul itu nanti masih ada kegiatannya yang di sana yang harus pakai bayar. Jadi 750 itu percayalah Bapak Ibu, itu sudah di breakdown lewat kebutuhan dan pas buat anak-anak. Nanti anak-anak ada foto, Bapak Ibu nanti akan dapat satu foto keluarga dari keluarga anak-anak yang ditinggali. Pulang mereka kan bawa foto juga, masih ada dapat foto. Jadi aku tahu, oh ini orang tuamu di sana selama 3 hari. Nanti dapat, ya seperti itu. Dan foto-foto dokumentasi anak-anak, biaya makan yang anak-anak banyak Bapak Ibu itu dari 750. Itu Bu Reni untuk pertanyaan nomor 1. Mungkin dalam forum ini nanti ada yang sudah bisa tergerak hati ke komite. Hal tadi itu akan saya alihkan persoalannya ke komite. Beda urusan kalau komite yang mengusulkan, pengurus pasti akan langsung setuju, karena komite itu merepresentasikan suara orang tua. Oleh komite ini wis usul ke tadi itu kembali wani ya sudah, berarti udah ada protes. Maka jalanlah, nggak apa-apa. Yaudahlah Bu, kelas 9 Bu, tolong nanti diajukan ya kelas 9, nggak usah perpisahan, pelepasan lulus ujian di gereja saja, terus piknik ke Bali, angkatan ini, saya bicara di angkatan ini. Ya monggo Bapak Ibu, silahkan dibicarakan. Kami malah senang bisa dibantu begitu. Karena kalau suara orang tua pasti didengarkan, kalau suara kami masih dicurigai. Kalau orang tua yang bersuara, pasti pihak pimpinan kami akan mengizinkan. Karena kalau suara orang tua itu pasti sudah kesepakatan. Beda urusannya, komite yang maju ngomong ke kepala sekolah berjuang, saat itu diizinkan, ada 1 atau 2 atau 3 orang tua bersuara nggak enak. Nah itu juga saya nggak mau, ya nggak boleh begitu. Tentu kita juga ngajari anak-anak kita sistem tadi ya. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian PIN, Bapak Ibu, PIN itu nggak bisa kita bordir, bukan nggak bisa kita bordir, karena memang PIN itu harus ditempel, dilepas ditempel. Kalau dicuci ya dilepas. Kadang memang saya maklum Bu Reni, ibu kembali, saya bukan menyalahkan ibu, saya perempuan. Ibu lah pengen praktis ya. Ya coba pokok iso ibu tulis. Kalau masak, kalau nyuci baju, kalau ngepel, bapak-bapak tahu ibu kita itu multitasking. Yo masak, yo ngepel. Kadang-kadang kita yo nyuci, yo sambil dipobrok, nanti judulnya mau SD, sama bopeng, mau apa mana. Nah ini makanya ya kalau diedukasi nih, lepas dong kapinya. Masa pin suruh bordir. Ya Bapak Ibu, anak diajari. Nah, ayo kalau mau masuk ke mesin cuci, kalau mau cuci lepas dulu tuh dalamnya apa. Saya itu juga pernah nyuci flash disk di mesin cuci. Flash disk saya lepaskan flash disk saya masuk ke mesin cuci. Tapi ya untuk cuci dua itu ya nggak rusak ya. Terus saya bergerak biar kering dalamnya. Karena datanya di dalam situ soalnya. Ya itu ya Mak. Nah bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi di TK, PIN kita akan ganti. PIN-nya akan ganti dari tembaga. Kemarin kan dari plastik ya, itu akan kita ganti dengan tembaga. Nanti bapak ibu yang mengajar TK semua harus pakai PIN. Tahun ini TK akan kita rebranding. Nah nanti untuk bapak ibu orang tua TK akan kita undang sendiri. Ya kita akan rebranding TK, kita akan bawa TK lebih up lagi. Begitu Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir tentang penilaian KKN. Ya tadi 80. Tadi saya sudah ngatur di depan Ibu bahwa penilaian kita holistik. Ketika anak tidak mencapai KKN, misalnya KKTP, saya bukan KKN, kalau di KKN itu KKTP. Kok dapatnya 75? Waduh ini Bapak Ibu tadi kan sudah bilang penilaiannya itu holistik. Guru punya kewenangan memberikan penilaian dari proses keseluruhan pembelajaran. Bisa jadi ketika putra putri Bapak Ibu tidak mencapai KKTP, tapi ketika dalam proses pembelajaran, ketika anak itu bisa menampilkan presentasi dengan baik, loh, dia formatifnya nggak tuntas, tapi ketika dia mempresentasikan materi kok bagus, kok bisa, jelas, nggak perlu diremedi. Guru bisa langsung ubah
Bapak Ibu. Kan dalam penilaian tadi ada keterampilan, ada formatif K3 knowledge-nya, kemampuannya. Dia mungkin secara tertulis susah, menghafal susah. Tapi ternyata setelah guru refleksi, oh ini nilainya nggak tuntas dari bagian ini. Misal contoh anatomi tubuh, atau saya saja anatomi kan IPA, bidang saya saja IPS, IPA. Anak itu saya kasih tahu, nah tolong jelaskan tentang pengertian peta. Sejauh mana peta membantu kamu dalam hidupmu sehari-hari. Untuk menulis itu kan anak ada yang dikaruniai Tuhan, menulis itu enak, gampang, cepat. Tapi kalau sih kita ngomongin bisa nulis, ngomongnya bisa, nulis kan nggak bisa. Aku ngerti, petanya aku ngerti. Pokoknya peta kan gambaran kamu itu judulnya mau bercanda kok. Ini nulisnya nggak bisa sehingga nilainya nggak tuntas. Karena dia nggak bisa merancang kata yang begitu, pemahamannya itu terbatas. Tapi ketika anak itu disuruh ya sudah, nak ini kok tuntas pengertian peta fungsinya dalam hidup sehari-hari kok bahasanya kok kan bahasa itu ada tata, ada aturan bahasanya. Kok nggak tuntas ya, kok cuma 75. Ya sudah kamu presentasi nak, dia presentasi. Teman-teman, waduh banyak PPT. Ini peta ya, gaya dia nggak apa-apa. Ini peta. Peta lihat toh, itu jadi peta itu gambaran muka bumi lalu ditata di bidang data dengan skala tertentu. Ini skalanya bisa dia ngomong. Nulisnya nggak bisa. Nggak apa-apa, kita langsung jadikan dia 80 tuntas. Gitu. Jadi pilihan remedi itu bisa, tadi saya bilang holistik tadi loh ibu. Bapak-bapak. Jadi kita guru-guru ini ya kan refleksi itu penting banget, menemukan persoalannya ada di mana kan nggak tahunya. Peta itu sudah ada, peta itu paling enak. Nah besok bawa handphone semuanya, bos bawa anak itu bawa handphone, yes. Tapi nanti jualnya pas pelajarannya begini toh, kalau nggak pelajaran masukkan kotak, gitu. Ya aku buka ajaran malah di WA aku bikin foto dari arah belakang, dari arah samping, nggak bahaya bapak ibu. Sak kabeh gayanya guru di foto, masuk kotak dulu, terus. Dan pelajaran keluarkan semua, ini membahas peta. Ya semua sudah punya Map Google Map wah tahu tuh bukan bisa belajar kan Google Map harus pintar ya wes bukan. Ya itu belajar peta dengan cara modern. Buka alamat rumahmu coba, waktu peta itu bisa memberikan informasi banyak nak awas apa itu. Rumahmu ki rumahmu loh, rumahmu yang lama bu, rumahmu berapa? Yo ini rumah saya, ini dulu catnya pink, kok ini biru? Berarti ganti cat, berarti datanya harus diperbarui, terus ada saja, seru itu bapak ibu, kayak gitu. Aneh-aneh, karena belajar, ya kita harus kolaborasi dengan anak zaman sekarang, ya belajar begitu. Kembali ke kita ini. Kalau refleksi, menemukan masalah, anak itu memilih, terus di PI, bisa enggak? Wah cukup kali, ujungnya cukup kali. Lagi, ibu refleksi lagi, anak ya refleksi lagi. Ketemu nih titiknya, itu boleh. Jadi intinya jangan stres ketika anak kita nilainya jelek. Kalau orang tuanya stres, bagaimana anak kita? Apakah tidak tambah stres Bapak Ibu? Jadi kalau anak kita, saya yakin ini tidak semudah yang saya katakan. Dalam proses perjalanan nanti pasti Bapak Ibu akan ketemu nilainya 4. Saya pernah ulangi anaknya dapat 4. Nah, kok dapat 4 ya? Iya ibu, padahal saya sudah belajar kok tetap 4. Saya nggak paham kok bunda ini kan makanya panjang-panjang. Oh, kamu nggak bisa baca panjang-panjang? Nggak bisa bu. Yuk kita pendekkan. Gimana? Itu namanya refleksi. Dipendekkan bagaimana ya nggak bisa. Dipendekkan. Ini PKN. Pakai PKN itu apa lagi juga banget. Saya selalu ngomong sama Pak ini. Ayo Pak, cedak Pak PKN-nya kalau anak-anak Pak. Saya selalu begitu sama Pak ini. Studi kasus Pak. Ngomong gotong royong, kasih studi kasus gotong royong. Ngomong tentang apa? Lembaga hukum. Kasih Pak studi kasus problem solving anak-anak kan lembaga hukum Pak. Nah, gitu. Apalagi ini kan mau partai politik ya. Asal kita nggak bawa politiknya kayak ke sini aja biar anak-anak mengamati. Kenapa tuh Pak itu ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, saya nggak berpolitik ya, kalau tidak promosi ya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Boleh Pak Presiden itu calonnya 3, tadi bagiannya Pak Dwi. Nanti dia akan problem solving, refleksi, disampaikan gitu. Itu ya Bu Lady ya. Jadi nggak perlu numpuk. Dan kalau anakku nggak ini kok bijinya harus tuntas, berarti guru melakukan refleksi dengan anak itu sendiri, lalu sudah muncul nilai. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon maaf, rekan 30 menit. Oh iya Pak Agus, silakan. Oh ya, mari Pak, silakan ya. Kita akan akhiri habis ini. Ya Pak Agus. Saya hanya saran saja Bu. Anak saya dari Setiawan 8C Bu ya. Iya. Itu pada saat outbound yang tahun lalu. Iya outbound. Itu
saya pribadi nggak tahu yang lain ya. Iya. Tahu. Anak saya itu mengeluh base-nya kok Panas. nggak ada AC-nya. Memang tidak ada AC-nya. Secara fisik base-nya juga nggak layak. Jadi saya juga melihat di sekolah saya lihat base-nya itu layaknya aman nggak buat anak-anak. Jadi tolong tadi harga yang 750 tadi tolong dievaluasi. Oh nanti. Jangan pakai base yang Iya. kurang layak gitu ya Bu ya. Iya. Salah. Ya nggak apa-apa, Pak. Ini penting banget tuh. Saya kan selalu bilang saya juga orang tua muda. Tentu kita pengen anak kita safety kok aman ya Pak. Saya jawab ya Pak. Itu organ pasti untuk Karang Pandan. Organ kita kan kemarin ke Karang Pandan. Memang bisnis Karang Pandan itu sederhana Bapak Ibu. Dan itu juga budgetnya nggak banyak Pak. Waktu itu kan bayarnya juga nggak mahal. Jadi nggak bisa itu. Saya penting kesini satu, jangan dikira net visualnya ini elek. Ini kesini jadi sih bagus Pak ya. Memang juga tidak ada AC untuk anak-anak kan dingin, anak kaca juga itu jangan pengertian untuk anak-anak. Itu Bapak Ibu karena ya kalau itu sama dilihat budgetnya waktu itu outbound. Tapi kalau besok katakan saya tahu saya yakin pasti bisnisnya bagus kok, nggak mungkin enggak ya. Saya sendiri kalau ya nggak lepas anak saya, bisa kok kita orang meyakinkan ini gitu ya. Nggak, tapi itu saya cek memang maksudnya masih bagus, cuma fisiknya aja yang kurang meyakinkan. Besok kita aja yang meyakinkan Pak. Terima kasih loh Pak Agus ya. Bapak Ibu mohon maaf saya terpaksa harus mengakhiri karena saya tahu pasti mesti bapak-bapak sudah izin kerja, sudah overtime 30 menit, itu harus kembali melakukan tugas negara, mencuci, ngepel, masak, enggak. Saya cuma bercanda ya, cuma bercanda. Ibu-ibu sekarang emansipasi sudah banyak yang bekerja juga. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Nanti jika ada yang memang kurang puas, boleh diakan ke saya, mungkin ada yang ingin diperkumpulkan, atau bahkan ada yang saya ikut komite bisa, saya punya pengalaman bisa apapun saya punya informasinya monggo silahkan masuk ke komite saja supaya bisa bantu kami. Ya mari kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus Allah Roh Kudus yang terus memampukan kami berkarya sampai pada titik ini. Kami bersyukur Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Suka duka kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin. Engkau memelihara kami yang sempurna. Meskipun dalam proses hidup kami seringkali kami dapat ujian kesabaran, ujian rasa syukur, ujian menerima, ujian ikhlas. Banyak ujian yang kami setiap hari harus lalui. Tapi kami percaya dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memampukan kami boleh berkata sebagai orang tua anak zaman now, generasi Z kami boleh berkata segala perkara akan dapat kami tanggung Tuhan Yesus di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami menyadari sungguh pembiayaan pembelajaran pendidikan putra-putri kami tidak semakin murah, semakin mahal. Pendidikan semakin memiliki harga bayar yang tinggi yang harus kami berikan dalam sebuah proses pendidikan anak-anak kami. Tapi kami menyadari sungguh ini adalah investasi masa depan. Investasi masa depan yang tidak terbanding dengan berapapun nilai rupiah yang kami keluarkan. Karena masa depan mereka sungguh lebih berarti dari sekedar nilai rupiah yang kami berikan. Dari sekedar air mata, tenaga yang kami peras untuk anak-anak kami. Tuhan Yesus, jagai anak-anak kami, berkati masa depan mereka, berkati sekolah ini SMP Widya Wacana untuk sungguh-sungguh boleh mengawal, mendampingi, mempersiapkan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak generasi emas yang boleh siap menghadapi tantangan zaman. Mereka menjadi pribadi yang kuat, yang takut akan Tuhan, cerdas, tapi tetap memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia, menyenangkan hati Tuhan, membanggakan orang tua dan jadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak tak lupa kami juga mohon berkat untuk semua para orang tua kelas 8 Bapak. Engkau jagai mereka, apapun yang dikerjakan oleh para orang tua Engkau jadikan berhasil. Apapun Tuhan, baik usaha, baik itu kantor, baik itu mungkin yang lain yang mungkin hamba tidak bisa sebut satu persatu, apapun yang menjadi buah tangan mereka, Engkau jadikan berhasil, bahkan melimpahi dengan rezeki yang berlimpah, berkat yang berlimpah, supaya melalui para orang tua ini anak-anakmu tercukupi, anak-anakmu terpelihara dengan baik, tak kurang suatu apapun. Kasih sayang mereka dapat, perhatian, pemeliharaan Engkau berikan lewat keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan yang sedang dalam pergumulan ekonomi, yang sedang dalam pergumulan lainnya,
mungkin ada sakit, penyakit, mungkin ada pergumulan keluarga yang lain, mungkin ada proses-proses yang harus dihadapi di luar apa yang mereka harapkan. Engkau sumber kekuatan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mau berpisah sertai Bapak, Ibu, para orang tua murid. Selanjutnya akan melakukan aktivitas jaga mereka, lindungi, berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan Engkau yang memberikan keberhasilan. Pertemukan kami kembali pada waktu-waktu tertentu nanti dalam pembicaraan kami selanjutnya. Demikian juga hamba-Mu bersama seluruh tim tenaga pendidik dan kependidikan, Engkau berikan kekuatan supaya kami juga melayani Engkau dengan hati yang penuh ketulusan dan kesabaran. Terima kasih, ampuni segala dosa kelemahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat Tuhan dan berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mohon maaf jika kami berdua ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.